ini Fajri Wijoyo yang menikah masuk ke keluarga Pramana. Kau terbiasa hidup dari wanita. Bagaimana dengan nasi kotak kami ini? Masih bisa kau makan? Hahaha. Aku dengar nona besar keluarga Pramana. Oh, dia itu cantik nomor satu. Hei, bagaimana rasanya tidur dengannya? Ceritakan pada kami. Hahaha. Ceritakan dong. Hei, Katanya, Nona Pramana tidak pernah membiarkannya menyentuh. pria sepertimu ini benar-benar pecundang. Hei, bagaimana kalau kami mengajarimu cara menaklukkan wanita? Hahaha. Keterlaluan. Oh, cari mati. Ya? Oh, sampah tetap sampah. Masih berani melototiku ya? Berhenti. Wanita sialan, memangnya kau siapa? Cepat pergi kalau kau tahu diri. Fajri Wijoyo, kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Pergi. Si, Bibi, Fajri, sebagai putra sulung kandung keluarga Wijoyo, kamu diperlakukan tidak adil di luar, tapi tidak mau pulang juga. sebanyak apapun kekayaan keluarga Wijoyo, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu kamu masih marah. Dulu keluarga Wijoyo mengusirmu dari rumah, itu memang salah. Tapi sudah selama ini, kemarahanmu seharusnya sudah reda, kan? Bibi, aku tidak akan pergi kemanapun sekarang. Aku hanya ingin menemani istriku. Aku menyerah. Kamu ini, luangkan waktu untuk pulang dan temui ayahmu, mengerti? Ini. Ayahmu secara khusus memintaku untuk membawakan ini padamu, giok master keluarga Wijoyo, dan sebuah kartu emas, sebagai kompensasi. Nanti jika ada apa-apa, temui saja Sekretaris Hadi. Halo, istri. Oke, aku segera ke sana. Baiklah. Kalau begitu, aku akan minta sopir Setiawan mengantarmu pulang. Tuan muda, Hotel Arya ini juga di bawah naungan Wijoyo Group. Mobil akan saya parkir di sini. Jika ada apa-apa, silakan bicara saja dengan pihak hotel. Saya akan berada di dekat sini. Jika ada masalah, bisa langsung menelepon saya. Halo istri. Aku segera datang, segera sampai. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Berhenti. Ada apa? Ini adalah hotel mewah terkemuka di kota Su. Tidak sembarang orang bisa masuk. Tidak sembarang orang bisa masuk. Saya datang untuk pesta istri saya. Biarkan saya masuk. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Dengan pakaian kumalmu, si pengemis bau ini masih mau masuk hotel kami. Pergi ke tempat yang sejuk dan tetap di sana. Jangan meremehkan orang. Coba lihat dirimu di cermin. Lihatlah seperti apa dirimu. Para tamu hotel kami adalah kaum elit. Kalau tidak pergi, aku akan panggil orang. Berhenti. Apa? Kalau tidak pergi, percaya tidak aku akan suruh orang mematahkan kakimu? Inikah profesionalismemu sebagai satpam? Dan ini sikap pelayanan Hotel Arya? Dasar miskin, tapi malah merasa superior. Aku malas berdebat denganmu. Ini wilayahku. Aku tidak perlu kau mengajariku cara bekerja. Aku ulangi lagi. Pergi. Aku juga ulangi lagi. Biarkan aku masuk. Kau cukup sombong, ya? Seluruh tubuhmu ini tidak bisa mengumpulkan 10 perak pun. Masih mau datang dan berbelanja di hotel kami. Otakmu sakit, ya? Pergi berobat sana. Jangan menghalangi pekerjaanku. Bagaimana penampilanku? Apa urusanmu? Bukankah cukup aku nyaman? Aku beritahu lagi, aku menghadiri pesta istriku. Kalau dia sampai tidak sabar menunggu, percaya tidak kau akan kehilangan pekerjaanmu. Aku saja tidak punya istri. Kau si pengemis bau punya istri. Jangan banyak omong kosong. Kalau banyak omong lagi, percaya tidak aku akan memukulmu. Berhenti. Kau benar-benar mengabaikan perkataanku ya? Lepaskan. Kau malah bersemangat, ya? Sepertinya kau benar-benar bosan hidup. Kau cari mati. Masih berani bicara begitu padaku? Tidak berani lagi. Suami, apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa. Hanya sedikit masalah. Wulan Pramana, si cantik nomor 1 Provinsi Su. Ini si pengemis bau. Benarkah suamimu? Sudah aku bilang, aku menghadiri pesta istriku. Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Ayo kita pergi. Si pengemis bau itu menikahi si cantik nomor 1 Provinsi Su. Dunia ini sungguh tidak adil. Hei, mobil siapa ini? Kenapa diparkir di depan hotel?
Bukankah sudah kubilang, hari ini ada reuni sekolah. Kenapa kau datang dengan pakaian seperti ini? Aku terlalu terburu-buru. Takut menunda waktumu, jadi aku buru-buru dan tidak sempat ganti baju. Apa aku akan mempermalukanmu? Sudahlah. Mereka semua teman lama, mereka seharusnya tidak keberatan. Ayo kita pergi. Ayo, Astaga, bukankah ini primadona sekolah kita, Wulan Pramana? Pira lama tidak bertemu. Orang yang berpakaian compang-camping ini seperti pekerja bangunan, jangan-jangan dia suamimu? aku suami Wulan. Namaku Fajri Wijoyo. Maaf ya, kami punya fobia kuman, tidak menyentuh barang kotor. Pira jangan keterlaluan. Ini keterlaluan, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong Wulan, izinkan aku memperkenalkan kekasihku Angkasa Wibowo, tuan muda sulung keluarga Wibowo. Hei, Vira, reuni sekolah hari ini tidak sia-sia. Menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan dari keluarga Pramana yang terkenal ini, si pekerja bangunan, setelah bertemu hari ini, memang tepat melihatnya hari ini? Memang tepat. Wulan, bukan berarti teman lama mengomentarimu. Kenapa tidak mendandani suamimu sendiri? Dengan pakaian lusuh datang ke reuni sekolah, apa tidak malu? Memalukan kalau pakai baju lusuh. Tapi kulihat ada yang berpenampilan bagus. Tapi tetap saja tidak bisa bicara baik, hanya mempermalukan diri sendiri. Wulan Pramana, kalau jalan-jalan dengan anjing harusnya diikat. Jangan biarkan anjingmu lepas dan menggigit orang sembarangan. Kita semua teman lama, tidak perlu bicara sekejam ini kan? Tidak mau dengar? Baguslah kalau begitu. Bawa suamimu yang tidak berguna itu dan keluar. Jangan mempermalukan kami di sini. Suamiku bukan orang tidak berguna. Dia seorang pekerja bangunan. Kalau bukan orang tidak berguna, lalu apa? Betul sekali. Pacarku Angkasa Wibowo adalah tuan muda sulung keluarga Wibowo, pewaris masa depan Wibowo Group, tampan dan kaya raya, pulang dari studi di luar negeri. Mana bisa dibandingkan dengan suamimu yang seperti itu? Aku datang hari ini untuk reuni sekolah, bukan untuk membandingkan suami denganmu. Suami, ayo kita pergi. Hei, tunggu. Pekerja bangunan tadi agak tidak sopan. Kalau kubiarkan kalian pergi begitu saja, apa tidak terlalu mudah? Kalian mau apa? Kalau Nona Besar Pramana tidak mengurusnya, biar aku yang mengurusnya untukmu. Begini saja, suruh pekerja bangunan ini berlutut di tanah, meminta maaf atas perkataannya tadi, maka aku akan membiarkanmu masuk. Orang yang terlalu sombong akan celaka. Aku sarankan kalian cukup sudah. Cih, aku tuan muda sulung keluarga Wibowo. Apa aku takut padamu? Hah? Sekarang juga berlutut di tanah. Dan minta maaf padaku. Minta maaf. Minta maaf padamu? Memangnya kau ini siapa? Jangan tak mau baik dapat buruk. Hah? Aku akan membuatmu berlutut sekarang. Jilat sepatuku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Sepatu pacarku ini edisi terbatas. Bukan pekerja bangunan sepertimu yang bisa melihatnya. Membiarkanmu menjilatnya, itu sudah kehormatan bagimu. Tunggu apa lagi? Cepat jilat. Hah? Kau bisa menjilatnya adalah kehormatan bagimu. Hei. Wulan Hei. Pramana, apa yang akan dilakukan suamimu? Siapa suruh dia bicara sembarangan? Apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau meremehkan pekerja bangunan? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu bagaimana pekerja bangunan bertindak. Tamparan ini untuk ketidakhormatanmu pada istriku. Tamparan ini untuk kesombongan angkuhmu. Tamparan terakhir untuk istrimu yang tidak masuk akal. Dengar tidak? Angkasa, bagaimana... Kau tunggu saja. Aku ini orangnya. Paling suka membalas dendam di tempat. Kalau berani, balas dendam padaku sekarang. Wulan Pramana, kau berani membiarkan suamimu melakukan kekerasan di tempat, kau tunggu saja. Vira, kita pulang dulu. Oh Wulan, kenapa baru datang selarut ini? Ketua kelas, lama tidak bertemu. Ini reuni teman kuliah, kenapa ada pengemis yang menyusup masuk, berikan sedikit uang, dan suruh dia pergi. Aku suami Wulan, namaku Fajri Wijoyo. Suami Wulan, Kak Bima, aku ingat waktu sekolah dulu, kau dan Wulan pernah pacaran kan? Mungkin kau belum tahu, Wulan sekarang menikah dengan seorang pekerja bangunan. benarkah? Haha, sayang sekali. Kak Bima sekarang bekerja di perusahaan top dunia, Wijoyo Group. Wulan Pramana sudah bercerai. Kak Bima, bujangan kaya ini, nanti menikah dengan pekerja bangunan. Hahaha. Mendapat seorang pekerja bangunan? Hahaha. Santai saja, tidak sulit kok masuknya. Aku masuk dengan mudah. Sudah, silakan duduk semua. Hei, dengar, kalian semua yang di sini pasti datang dengan mobil mewah kan? Dasar pekerja bangunan bau, jangan-jangan kamu datang naik sepeda rusak, ya? Kamu tidak pantas duduk di sini. Kalau begitu, permisi yang mengendarai Maybach, pantas duduk di sini. Maybach, apa katamu? Pekerja bangunan bau sepertimu, meskipun berjuang 10 kehidupan lagi tidak akan bisa membelinya. Kalau begitu, sepertinya hari ini aku harus mengecewakanmu. Sudah, kita datang ke reuni teman sekelas hari ini, bukan ajang pamer. Ya, suamiku memang pekerja bangunan, tapi kalian tidak perlu meremehkan kami seperti ini kan? Jika kalian tidak menyambut kami akan pergi saja. Para tamu sekalian, maaf mengganggu. Maybach siapa yang di bawah? Tolong pindahkan mobilnya. Dari semua yang di sini, yang mampu membeli Maybach, pasti hanya Kak Bima kan? Wah, Kak Bima hebat sekali.
Baru berapa lama bekerja di Wijoyo? Sudah mengendarai Maybach? Maybach apa? Aku tidak mengendarai Maybach. Bukan milik Kak Bima? Lalu milik siapa? Pelayan, apa kamu salah menanyakan ruang VIP? Maaf ya, mobil ini milikku. Milikmu? Hei, satu Maybach harganya beberapa juta? Dasar pekerja bangunan? Mana mungkin kamu mengendarai Maybach? Jangan membual di sini. Pekerja bangunan sepertimu, Maybach apaan ini? Cuma pamer. Pelayan, tolong pindahkan mobil saya ke parkiran bawah tanah. Terima kasih. Sekarang kita sudah boleh duduk kan? Fajri, jangan membuat masalah. Sebaiknya kamu pergi saja. Istri, harga diri ini hari ini harus aku kembalikan untukmu. Apa-apaan ini? Mobil ini tidak mungkin benar-benar miliknya. Wulan, keluarga Pramana kalian sekarang sudah sekaya ini? Demi mendukung menantu pekerja bangunan, kalian sampai bisa membeli Maybach? Kak Bima, bagaimana keadaan keluarga Pramana? Kamu juga tahu kan? Provinsi Su kita ini penuh dengan keluarga terkemuka. Keluarga Pramana mereka itu yang paling tidak menonjol. Menurutku, Wulan Pramana itu cuma jaga gengsi, pura-pura saja. Wulan, kamu pikir membelikan mobil mewah untuk pekerja bangunan bau itu bisa menutupi kemiskinannya? Betul. Jangan keterlaluan. Fajri adalah suamiku. Apa yang dia katakan itu benar kok. Bukankah dia cuma di lokasi konstruksi mengangkat batu bata dan memungut sampah? Aku dengar dari orang lain dia setiap hari di keluarga Pramana kalian menyajikan teh dan menuangkan air bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Vira Putri, kan? Apa kamu lupa apa yang terjadi di lobi hotel tadi? Kau? Dasar sampah? Kamu masih berani membahas masalah ini? Oh, Angkasa, ada apa? Ada masalah dengan anak ini? Kak Bima, suami menantu Wulan Pramana ini tadi di lobi hotel tidak sopan padaku. Pacarku memintanya minta maaf, tapi dia malah memukul orang. Ada kejadian seperti itu? Wulan, ini salahmu. Dasar pekerja bangunan. Beraninya kamu mengajariku? Dasar pekerja bangunan? Berani-beraninya kamu mengguruiku. Wulan, anjing ini harus diikat baik-baik di rumah. Tidak boleh dilepas begitu saja. Kalau sampai mengamuk dan menggigit orang sembarangan, bagaimana nanti? Bima Setiawan, jangan keterlaluan. Mereka yang menghina kami duluan. Makanya Fajri Wijoyo membalas. Wulan Pramana, suamimu itu apa? Apa kamu tidak tahu? Hanya anjing liar yang makan dan menunggu mati. Apa salahnya kalau aku memaki sedikit? Kalian. Aduh, sudahlah. Wulan, Vira itu hanya bercanda. Hari ini reuni teman kuliah. Lagi pula, kita dulu pernah dekat. Demi kenangan kita yang dulu pernah dekat, berikan aku muka, makan dan minum yang enak. Ya, Bima Setiawan, lepaskan tanganmu. Jangan sentuh istriku. anjing ini memang harus diikat baik-baik. Kak Bima, kamu sekarang masih punya perasaan pada Wulan kan? Meskipun Wulan sudah menikah, tapi sekarang kelihatannya tetap anggun. Aku sarankan kamu, lebih baik singkirkan pikiran kotormu itu. Bukan, apa kamu mengancamku? Wulan, suamimu ini salah kan? Fajri Wijoyo, cukup. Jangan banyak bicara. Istriku, aku. Baiklah. Demi kenangan aku dan Wulan dulu, masalah ini selesai. Tapi Wulan, soal suamimu memukul Angkasa ini, dia harus minta maaf kan? Aku tidak merasa suamiku salah atas kejadian tadi. Suami saya tidak bersalah atas kejadian tadi. Hei, Wulan, ini salahmu. Memukul orang tapi tidak minta maaf, itu tidak bisa diterima. Minta maaf saja tidak cukup. Aku mau dia menjilat anggur di lantai sampai bersih. Angkasa Wibowo, jangan keterlaluan. Wulan, suamiku adalah tuan muda sulung keluarga Wibowo. Beraninya kau membentaknya, hanya menyuruhnya minta maaf? Apa yang keterlaluan? Karena Angkasa sudah bicara, Wulan, bagaimana kalau suamimu menjilat anggur itu sampai bersih? Kau keterlaluan. Wulan Pramana, jangan kurang ajar. Kak Bima sekarang orang Wijoyo Group. Satu kata darinya bisa membuat keluarga Pramana tidak bisa bertahan di Provinsi Su. Wulan Pramana, kau tidak mungkin ingin demi sampah ini mengorbankan keluarga Pramana kan? Mengingat hubungan kita dulu, Wulan, kau hanya perlu membuat sampah ini berlutut dan minta maaf, maka aku akan melepaskan keluarga Pramana. Bima Setiawan, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Wulan, kau tahu, meskipun sudah lulus, aku masih punya perasaan padamu. Asal saja kau mengusir Fajri Wijoyo ini dari keluarga Pramana, aku akan melepaskannya. Dan juga, keluarga Pramana, aku akan melepaskannya. Dan juga keluarga Pramana kalian. Aku akhirnya mengerti. Reuni kelas hari ini. Hanya datang untuk menekan Wulan kan? Betul. Aku memang suka Wulan. Apa seorang pekerja bangunan sepertimu layak untuk Wulan? Aduh, aku sarankan kau segera jilat anggur di lantai itu. Nanti kalau Kak Bima marah, masalahnya tidak sesederhana menjilat anggur lagi. Status, kedudukan, bukankah kau hanya masuk Wijoyo Group? Kau percaya tidak? Satu telepon dariku bisa membuatmu dipecat dari sana? Zaman sekarang, pria yang semakin tidak punya kemampuan justru semakin tetap gigih. Hanya demi harga diri yang tak berharga itu,
Masih berani omong besar menyuruhku keluar dari Wijoyo. Lepaskan. Baik. Aku tidak akan menyentuh sampah. Hei Fajri Wijoyo, kau harus punya batasan saat membual. Wulan Pramana, dulunya primadona sekolah kami, dia nona besar keluarga Pramana, statusmu memang tidak cocok dengannya, kau tahu? Dengan Kak Bima, itu baru takdir jodoh. Hahaha. Kak Bima, cepat usir sampah ini. Makan bersamanya benar-benar menurunkan kelas kita. Masih berani menyuruhku pergi? Aku akan membuatmu pergi duluan. Pelayan, Ada yang bisa saya bantu, Tuan? usir pekerja bangunan si pengemis bau ini keluar dari sini. Ruang VIP kami tidak menyambutnya. Ruang VIP kami tidak menerimanya. Fajri Wijoyo adalah suamiku. Kalian mau mengusirnya. Kalau begitu, aku tidak akan ikut. Hei Wulan, demi seorang pekerja bangunan, kamu menyinggung Kak Bima? Apa menurutmu itu sepadan? Benar. Pekerja bangunan ini omong besar, bahkan mengancam akan mengusir Kak Bima dari Wijoyo Group. Berada di ruang VIP yang sama dengan orang seperti ini, aku benar-benar jijik. Aku bahkan tidak bisa makan. Tuan, prinsip kami di sini adalah pelanggan adalah raja. Saya tidak bisa mengusir Tuan ini. Tuan, mobil mewah Anda sudah saya parkir di parkiran bawah tanah. Ini kunci Anda. Fajri Wijoyo, pelayan itu sungkan mengusirmu, kamu masih saja berlama-lama di sini? Hah, Karena kami tidak disambut, maka aku tidak bisa menikmati hidangan ini. Ayo pergi. Berhenti. Kalian sudah menyinggungku. Apa bisa pergi begitu saja? Mau pergi juga boleh. Telan dulu anggur ini. Bima Setiawan, orang harus tahu diri, tahu kapan harus berhenti, mengerti tidak? Cih, dasar si pemikul batu bata bau masih berani mengajariku bagaimana bersikap. Menarik sekali. Berani sok kuasa di depanku, aku benar-benar memberimu muka ya. Baik. Cih. Halo Sekretaris Hadi. Segera pecat Bima Setiawan dari Wijoyo Group. apa katanya? Hahaha, dia hanya ikut-ikutan memecat Kak Bima? Dasar si pekerja bangunan bau, kamu masih saja berlagak ya? Kamu pekerja bangunan rendahan, masih saja sok. Bulan, punya suami yang omong kosong begini. Kuasa kamu jangan dipanggil primadona sekolah lagi, tapi bahan tertawaan. Sudahlah, tidak usah makan malam ini. Suami, ayo kita pergi. Tunggu istri. Hari ini wajah asli mereka sudah kulihat jelas. Hari ini, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Menantu tak berguna? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Wijoyo Group adalah perusahaan terkemuka di dunia. Berapa banyak elit yang mati-matian berusaha, tapi tidak bisa masuk. Kamu dengan satu telepon saja, kamu bilang mau mengundurkan diri. Kamu pikir kamu siapa? CEO grup perusahaan? Hei, kalau dia CEO grup perusahaan, aku akan langsung memanggilnya kakek. Betul, kalau kamu bisa memecat Kak Bima, anggur di tangannya itu, aku akan meminumnya untukmu. Baiklah. Satu memanggil kakek, satu meminum anggur yang ada ludahnya. Baik, aku tidak masalah. Hei, kamu menyombongkan diri dengan begitu percaya diri ya? Kalau begitu, kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, Kalau dia tidak bisa melakukannya, dia harus berlutut, bersujud, dan memanggilku Bibi Agung, lalu merangkak keluar dari hotel. Angkasa Wibowo, Vira Putri. Cukup. Fajri Wijoyo adalah suamiku. Jangan keterlaluan. Istri, kamu tidak perlu khawatirkan aku. Nanti tinggal tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Kamu, Baiklah, nanti aku akan menunggu dan melihat pertunjukanmu. Bagaimana kamu merangkak keluar dari hotel seperti anjing? Mungkin saja top berita besok adalah menantu Pramana, pekerja bangunan, merangkak keluar dari hotel seperti anjing. Tenang saja, apa yang kalian lakukan hari ini pasti akan membuat kalian menyesal. Cih, kamu pekerja bangunan? Entahlah, apakah tulangmu sekeras semangatmu? Tulangmu apa sekeras harga dirimu? Fajri, jangan bercanda. Percayalah padaku, dalam waktu kurang dari 1 jam, Bima Setiawan akan benar-benar lenyap. Tapi, benar juga. Tak tahu tak salah. Mungkin kau belum tahu, pamanku adalah manajer Wijoyo Group, dan ayahku bahkan bekerja langsung di samping CEO Wijoyo Group. astaga, Kak Bima, kita punya koneksi ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Habislah kau, Fajri. Ayah dan paman Kak Bima sama-sama bekerja di Wijoyo Group. Dasar kuat. Dengan apa kau akan memecatnya? Bekerja di samping CEO Wijoyo Group. Orang bermarga Liu di samping bibiku. Sepertinya hanya sopir Setiawan. Jangan-jangan, dia adalah ayah Bima Setiawan? Kenapa? Takut? Mengakui kesalahan lebih awal juga tidak masalah. Sesuai taruhan kita sebelumnya, berlutut dan bersujudlah. Jika kau bersujud dengan cukup keras, kami mungkin masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ketua kelas Fajri tidak sengaja. Wulan, aku sudah memberimu muka, ya? Jangan mengandalkan fakta bahwa aku menyukai wajahmu ini untuk berkali-kali memohon demi suami tidak berguna ini. Seorang manajer dan seorang sopir. Sama sekali tidak kuanggap. Sopir? Sopir apa? Omong kosong apa ini? Angkat teleponnya. Bima, apa kau tahu kau telah membuat masalah besar? Perusahaan akan memecatmu. Anda pasti bercanda kan? Anda kan manajer departemen. Bagaimana bisa Anda membiarkan mereka memecatku? Halo, halo. Mereka tidak bisa memecatku. Halo, halo.
Ada apa Kak Bima? Fajri, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana bisa Wijoyo Group benar-benar memecatku? Jika tahu akhirnya akan begini, kenapa kau lakukan dari awal? Kak Bima, apa ada kesalahan? Proses pemecatan Wijoyo Group sangat rumit. Bagaimana mungkin hanya dengan satu telepon kau langsung dipecat? Benar Kak Bima, bukankah pamanmu manajer di Wijoyo Group? Bagaimana mungkin kau dipecat begitu saja? Pamanku sendiri yang memberitahuku. Baiklah, sekarang saatnya memenuhi taruhan dan berlutut padaku. Fajri, jangan sombong. Aku beritahu kau, jika kau ingin kami berlutut padamu, itu di kehidupan selanjutnya, Fajri, kau berani menyinggung kami. Kami akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku tanya sekali lagi, berlutut atau tidak? Berani mengancamku? Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Akan kulihat siapa yang berani. Hei wanita busuk, kau siapa? Bima, jaga mulut kotormu. Fajri, kau gila, kau cari mati. Cih, hanya peran kecil tak berarti sepertimu, berani-beraninya berulah di depan keponakanku. Hei kalian, seret dia ke parkiran bawah tanah. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Apa-apaan ini? Kau berani menyentuhku? Hei, tahu siapa aku? Berani-beraninya menyentuhku. Kau sebenarnya siapa? Dia bibiku. Kamu sebenarnya siapa? Dia bibiku. Bibi, Baiklah, hotel Arya ini milikku. Makan malam ini, aku yang bayar untuk Fajri. Jika aku tahu kalian mengganggu Fajri lagi, jangan salahkan bibi ini jika menindas kalian. Wulan Pramana, keluarga Pramana kalian punya kerabat yang begitu sombong? Benar, Wulan. Hotel Arya ini adalah hotel terbaik di Provinsi Sukita untuk bisa jadi bos Hotel Arya. Betapa hebatnya kekuatannya. bukankah tadi sudah dibilang, dia Bibi Fajri Wijoyo, tidak ada hubungan dengan keluarga Pramana. Tapi Fajri Wijoyo, sejak kapan kamu punya kerabat nomor 1 seperti ini? Aku belum sempat memberitahumu. Baiklah, saatnya memenuhi taruhan. Ini Fajri Wijoyo, kami tidak tahu kamu punya kerabat seperti ini. Jika kami tahu, mana mungkin kami berani menyinggungmu. benar? Baiklah, kalau begitu, minuman ini. Kalian tidak perlu minum. Kalian berdua, sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya. Berlutut? Sekarang berlutut? Fajri, Wijoyo, jangan kira dengan punya kerabat kaya kami akan takut padamu. Aku pasti akan balas dendam cepat atau lambat. Ayah, hei, kenapa ayah di sini? Fei, ada apa dengan wajahmu? Ayah, aku dipukuli orang. Siapa yang berani memukulmu sampai seperti ini? Aku akan membelamu. Suami mantan pacarku, seorang menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan, pekerja bangunan, dia memecatku dari Wijoyo Group dan memukulku sampai seperti ini. Apa? Berani-beraninya, dia memukulmu sampai seperti ini. Di Hotel Arya, milik Wijoyo Group kita. Orang yang begitu sombong angkuh itu. Tunggu saja. Aku akan menemui Tuan Wijoyo untuk membelamu. Baik. Tunggu saja. Aku akan menemui Tuan Wijoyo untuk membantumu. Baik. Tuan Wijoyo. Baiklah. Aku akan mengantar Anda kembali ke kantor sekarang. Fajri, ayah ada urusan lain di sini. Harus kembali ke kantor sebentar. Oh, tolong jaga Maybach ini untukku. Ini kunci cadangannya. Baik. Setelah ayah kembali, aku akan membantumu membalas dendam. Baik. Ayahku mengendarai mobil semewah ini, tapi dia tidak pernah memberitahuku tentang Tuan Wijoyo. Aku benar-benar tidak tahu, seperti apa Tuan Wijoyo yang legendaris itu. Fajri Wijoyo, pelayan tadi bilang mobil mewahmu diparkir di parkiran bawah tanah. Kau harus membiarkan kami melihatnya. Hanya satu mobil saja, tidak seberapa harganya. Maybach tidak mahal? Benar juga. Kau punya orang seperti bibimu, jadi wajar punya mobil mewah. Ah, sayang sekali, mobil itu bukan milikmu. Hei, bukankah itu Kak Bima? Fajri Wijoyo, kebetulan ayahku meninggalkan mobil mewah itu. Hari ini aku harus mematahkan kesombongannya. Aku harus meredakan kesombongannya hari ini. Bima Setiawan, sedang apa di sini? Apa kau menunggu untuk memenuhi taruhan dan meminta maaf padaku, kan? Aku di sini tentu saja untuk membalas dendam padamu. Balas dendam? Dengan apa kau akan membalas dendam padaku? Fajri Wijoyo, jangan kira hanya karena kau mencari wanita jalang dan beberapa pengawal memukulku, aku akan takut padamu. Kak Bima, wanita itu bukan hanya Bibi Fajri Wijoyo, tapi juga bos Hotel Arya. Bibi, bos Hotel Arya, kalian jangan-jangan ditipu olehnya, kan? Kak Bima, apa maksudmu dengan ucapan itu? Sudah kubilang, ayahku bekerja di samping CEO Wijoyo Group, dia sendiri yang memberitahuku Hotel Arya adalah aset di bawah Wijoyo Group. Astaga, Hotel Arya ternyata adalah aset Wijoyo Group. Benar, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin wanita itu menjadi bos Hotel Arya? Hanya perusahaan besar seperti Wijoyo Group kita ini, yang mungkin bisa menjadi bos
Atau pemegang saham Hotel Arya? Fajri Wijoyo, kami hampir saja tertipu olehmu. Bukan. Kalian percaya saja apapun yang dia katakan. Jika wanita itu adalah bos Hotel Arya, apa kau akan berakhir di lokasi konstruksi mengangkat batu bata? Apa kau akan menikah ke keluarga Pramana? Masuk akal. Bisa jadi wanita itu hanyalah kaki tangan yang dibayar Wulan Pramana untukmu. Fira Putri, jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Kalau begitu, sebagai istri Fajri Wijoyo, bagaimana bisa kau tidak tahu dia punya bibi sosialita? Aku. Fajri, kamu berani bayar orang untuk menyerang? Tunggulah kematianmu. Bima, kamu benar-benar keras kepala sampai celaka. Rupanya, bibi saya tadi kurang memberi pelajaran ya. Bibi apa? Hanya wanita tua biasa. Kamu pikir kamu punya backingan? Jangan kira aku lemah hanya karena aku diam ya. Tunggu saja. Betul. Bisa jadi bahkan soal mobil mewah itu juga bohongi aku. Menurutku juga begitu. Fajri, bukannya kamu bilang punya mobil mewah? Lihat. Ini mobilku. Kak Bima, ini kan Maybach. Kamu tidak bercanda kan? Betul. Kak Bima, mobil ini benar-benar milikmu? Tentu saja. Bima, kamu yakin mobil ini milikmu? Hari ini aku akan membuatmu terbelalak. Bagaimana? Sekarang kamu tahu kan perbedaan di antara kita? Kak Bima, mobil ini benar-benar milikmu. Ya, sudah aku bilang Kak Bima sukses kan? Memang Kak Bima, keluar rumah langsung pakai mobil mewah, dibandingkan dengan beberapa orang itu seperti langit dan bumi. Dibandingkan dengan beberapa orang itu bagai langit dan bumi. Aku ingat mobil ini dibuka pakai remote kan? Bagaimana Maybach? Masih menggunakan kunci untuk membuka pintu. Kamu tahu apa? Apa keluargamu punya Maybach? Maybach memang seperti itu. Hei, Fei, kata-katamu itu tidak benar. Bagaimana mungkin mereka tidak punya Maybach? Suami Shen Yuncu yang dulu itu, bukankah dia punya satu? Benar juga. Bukankah kalian juga punya Maybach? Coba tunjukkan pada kami. Coba tunjukkan. Kalian berdua benar-benar mahir berubah muka. Jangan menyindir di sini. Kalau memang mobil mewah, harus dikeluarkan dan dipamerkan. Betul, selain membual, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kapan aku berbohong? Mobil di samping kalian ini adalah milikku. Fajri, apa yang kamu katakan? Aku sudah membuka pintunya dan kau bilang ini mobilmu? Fajri, kamu ini gila atau bodoh sih? Bahkan saat berbohong terang-terangan, lihat-lihat situasinya dong. Aduh, menurutku dia itu memang orang gila. Kak Fei. Aduh, menurutku dia itu orang gila. Kak Bima, kita harus hati-hati. Kalau dia bisa menyewa orang untuk memukulmu, sangat mungkin dia akan merebut kunci kita. Fajri Wijoyo, mobil ini milikku. Kau merebut kuncinya pun tidak ada gunanya. Kapan aku bilang mau merebut kuncimu? Kau terus-menerus bilang, mobil ini milikmu. Baiklah, kalau begitu, lihat ini. Apa ini? Hanya mengambil kunci mainan rusak lalu bilang mobil ini milikmu. Wulan Pramana, kau membiarkan saja suami bodohmu ini mengamuk di sini? Fajri Wijoyo, jangan bercanda. Kapan kau punya mobil mewah? Kenapa aku tidak tahu? Baru saja. Aduh, membual tanpa berpikir? Bukankah kau baru saja bekerja di lokasi konstruksi? Mobil mewah apa yang bisa kau beli? Betul sekali, Kak Bima bahkan punya kuncinya. Kau masih saja asal bicara bilang mobil itu milikmu. Itu kunci cadangan. Kunci cadangan? Omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Kak Bima menggunakan kunci cadangan? Aku tidak percaya. Apa yang istriku katakan sebelumnya benar. Umumnya, mobil mewah menggunakan kunci remote. Hanya kunci cadangan yang menggunakan lubang kunci. Mobil mewah biasanya pakai kunci remote, hanya kunci cadangan yang pakai lubang kunci. Kedengarannya meyakinkan sekali. Baiklah, kalau kalian tidak percaya, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Tidak mungkin. Bagaimana? Apa kalian masih butuh bukti? Atau mau kuajak jalan-jalan? Tidak mungkin. Fajri Wijoyo jelas-jelas memegang mainan. Bagaimana mungkin itu asli? Kak Bima, mobil ini bukan milik Fajri Wijoyo kan? Tidak mungkin, Fajri Wijoyo. Bagaimana bisa kunci milikmu membuka mobil ini? Suami, sebenarnya ada apa ini? Istri, ayo naik, kuajak jalan-jalan. Fajri Wijoyo, turun dari mobil. Hemus. Kenapa? Apa kebohonganmu terbongkar? Atau kamu marah malu? Ya? Kau sama sekali tidak tahu mobil siapa ini. Milik siapa? Kak Bima, apa maksud perkataanmu itu? Apa mobil ini bukan milikmu? Milik siapa? Kak Bima, apa maksudmu? Bukankah mobil ini milikmu? Ini mobil CEO Wijoyo Group. Kenapa mobil CEO Wijoyo Group diparkir di sini? Tepat. Karena Sudah. Biar aku jelaskan. Karena ayahnya hanyalah sopir yang mengantar CEO Wijoyo Group. tidak, kamu bohong. Kamu terus bilang ayahmu bekerja untuk Tuan Wijoyo, tapi setauku, Tuan Wijoyo
hanya punya satu sopir bernama Liu. Tidak ada yang lain. Fajri Wijoyo, apa yang kamu katakan itu benar? Kak Bima hanyalah anak seorang sopir? Iya, Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini mobilku. Kunci mobil ini. Ya, kunci mobil ini dicuri olehnya. Dicuri? Ya, kunci mobil ini memang milikku. Tapi 2 hari yang lalu, saat aku pergi ke lokasi konstruksi, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Dia pasti memungutnya saat itu. kamu sadar tidak apa yang kamu bicarakan? Ketua kelas, bicaralah dengan bukti. Fajri Wijoyo sudah berada di lokasi konstruksi keluarga Pramana kami beberapa hari ini. Kapan kamu pernah pergi ke lokasi konstruksi? Itu, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu aku pergi ke lokasi konstruksi mencarimu, tapi tidak menemukanmu. Jadi aku pergi. Kamu bohong. 3 hari yang lalu aku sudah ada di lokasi konstruksi. 3 hari yang lalu, aku pergi mencarimu di lokasi konstruksi, tapi tidak kutemukan. Jadi aku pergi. Kamu bohong. 3 hari yang lalu aku ada di lokasi konstruksi. Kalau begitu, kita pasti terlewat. Bima, kamu bilang aku pencuri. Mana buktinya? Apalagi yang perlu dibuktikan, wanita di ruang VIP dan para pengawal itu pasti aktor yang kamu sewa. Hal seperti ini bisa kamu lakukan. Kenapa mencuri kunci mobil tidak bisa kamu lakukan? Kak Bima, mobil ini sebenarnya milikmu atau milik CEO Wijoyo Group? Aku salah bicara sebelumnya, mobil ini milikku. Fajri, Kak Bima sudah bilang begitu. Jangan-jangan kunci mobil ini benar-benar kamu curi. Kalian masih percaya padanya? Sebelum ini, Wulan Pramana juga tidak pernah mendengar kamu punya bibi sosialita dan bilang bos Hotel Arya. Bicaramu penuh dusta dan celah, kita tidak bisa percaya padanya. Betul. Kalau begitu semua ini masuk akal. Pantas saja kamu begitu sombong saat masuk ruang VIP sebelumnya ternyata karena kamu mencuri kunci mobil mewah Kak Bima. Fajri, cepat berikan kunci mobil itu padaku, atau kamu akan tahu akibatnya. Kamu mengambil kunci orang, cepat kembalikan padanya. Sebelumnya kamu berani menyuruhku dan pacarku bersujud padamu di ruang VIP. Mengembalikan kunci saja tidak cukup. Kamu harus bersujud kembali pada kami. Harus bersujud kembali? Wulan, suamimu berbohong dan berbuat salah tapi tidak mengakuinya. Menantu keluarga Pramana memang seperti ini kelakuannya. Aku percaya suamiku. Dia tidak akan pernah berbohong. Kalian semua benar-benar pandai mengarang kebohongan. Saya percaya suami saya tidak akan pernah berbohong. Kalian semua pandai sekali mengarang cerita bohong. Jangan keras kepala lagi, berikan kuncinya padaku. Kalau tidak, aku akan menyeretmu ke kantor polisi. Fajri cepat kembalikan kuncinya pada Kak Bima, kalau tidak kami akan lapor polisi. Baiklah, terserah kalian saja. Atau biar aku saja yang lapor polisi. Bukan, kamu ini benar-benar muka badak ya? Wulan, suamimu ini benar-benar perpaduan dari penipu, orang bodoh dan bajingan. Saya sarankan kamu berhati-hati. Berani-beraninya kamu mencari aktor untuk memukulku? Akan kuberitahu, aku angkasa tidak mudah gentar. Kak Bima yang kalian sebut-sebut itu hanyalah anak seorang sopir. Apa kalian tidak percaya kalau aku punya identitas lain? Identitas apa yang bisa kamu miliki? Orang miskin, menantu pemalas yang dinikahi oleh keluarga perempuan, pekerja bangunan, tanpa masyarakat. Kalau aku sampai mendengar lagi satu kata pun kamu menghina suamiku, itu tidak akan sesederhana satu tamparan saja. Wulan, beraninya kamu memukulku? Memukulmu ya memukulmu. Apa perlu pilih hari? Angkasa, lihat dia menindasku seperti ini. Wulan, akan kuberitahu, kamu jangan menyesal. Halo? Ayah? Keluarga Pramana ini menindas orang? Mereka memukulku dan Vira? Memaksa kami berlutut dan bersujud pada mereka? Memukulku dan Vira? Memaksa kami berlutut? Nanti akan kubalas? Oke. Fajri? Wulan, kalian berdua tunggu saja. Ayahku bilang hari ini dia akan menghabisi keluarga Pramana kalian. Fajri, keluarga Pramana terkena sial hari ini, itu semua salahmu. Jangan kira hari ini hanya keluarga Wibowo saja. Aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Halo ayah, ada yang mencuri kunci mobil kita. Oh, jadi kalian semua mulai memanggil orang ya? Fajri, tunggu saja sampai kau mati. Dan Wulan juga. Reuni teman sekelas yang bagus ini kau hancurkan jadi apa? Semua ini salahmu sialan? Salahku, bukankah kalian yang terus desak dan menghina kami di mana-mana, makanya kami melawan? Ya, keluarga Pramana kami memang tidak sebanding dengan keluarga Wibowo kalian. Tapi kami juga tidak mudah ditindas. Bagus sekali istriku. Kalian berdua suami istri silakan saja bangga. Aku akan lihat nanti kalian masih bisa tertawa atau tidak. Silakan kalian berdua berbangga diri. Nanti kulihat apa kalian masih bisa tertawa. Fajri Wijoyo, ayahku adalah orang kepercayaan di sisi CEO Wijoyo Group. Beraninya kau menghinaku begini. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan kau Wulan Pramana, kenapa kau begitu melindungi menantu ini? Nanti, begitu ayahku bersuara, seluruh Wijoyo Group tidak akan menerima keluarga Pramana kalian. Lalu kenapa? Fajri Wijoyo adalah suamiku. Selama aku di sini, kalian jangan harap bisa menghinanya. Istriku, kau baik sekali. Tapi jangan khawatir. Siapapun yang mengganggumu, tidak akan kubiarkan.
Omong kosong. Akan kubuktikan apa kemampuanmu. Hanya kalian yang bisa manggil orang ya. Sekretaris Hadi, segera hapus keluarga Wibowo dari Provinsi Su. Dan suruh sopir Setiawan datang menemuiku di parkiran bawah tanah. Masih mau menghapus keluarga Wibowoku? Omong kosong? Fajri Wijoyo, kau benar-benar suka pamer di depan kami. Kebohongan apapun keluar begitu saja, aku benar-benar kagum padamu. Kak Bima, bukankah begitu? Fajri Wijoyo pernah bilang ayahku hanya seorang sopir. Bagaimana dia bisa tahu apa dia benar-benar punya identitas lain? Kak Bima, kenapa kau melamun? Kau tidak mungkin percaya omong kosong Fajri Wijoyo, kan? Kak Bima, kenapa melamun? Kamu tidak mungkin percaya omong kosong Fajri Wijoyo, kan? Kamu bisa menipu siapa saja, tapi tidak aku. Dengar ya, keluarga Wibowo kita. Halo? Tuan Muda, pesanan kita dengan keluarga Wijoyo ditahan. Ah, Tuan Muda, proyek terbesar grup kita gagal. Anak durhaka, kamu kemana saja? Keluarga Wibowo kita jadi bangkrut karenamu. ayah. Kenapa bisa begini? Angkasa, ada apa denganmu? Ini benar-benar berakhir. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Wibowo kita dicoret dari Provinsi Su. Sekarang semua bisnis keluarga Wibowo satu persatu jadi bangkrut. Keluarga Wibowo benar-benar hancur. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Wibowo kalian keluarga terbesar di Provinsi Su? Keluarga Wibowo sudah tamat. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Wibowo kalian keluarga terbesar di Provinsi Su? Dasar kau, semua salahmu. Harus banget ikut reuni sekolah itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Wibowo kami terkena sial ini? Kenapa pukul aku? Apa hubungannya denganku? Dasar kau? Aku putus denganmu. Angkasa. Fajri Wijoyo, keluarga Wibowo mereka dihapus dari daftar. Apa benar itu perbuatanmu? Wulan Pramana, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Bagaimana mungkin seorang pekerja bangunan seperti dia bisa melakukan hal ini? Bima Setiawan, apa hakmu bicara di sini? Fajri Wijoyo, jangan sombong. Aku sudah dengar sejak lama kalau kondisi keuangan keluarga Wibowo bermasalah. Makanya hari ini datang ke reuni sekolah untuk minta bantuanku. Kali ini, jangan-jangan kamu cuma hoki buta. Oh, jadi begitu. Jangan senang dulu. Bahkan tanpa keluarga Wibowo, aku tetap bisa menghadapimu. Sepertinya dari kondisi keluarga Wibowo, kamu benar-benar tidak mengambil pelajaran sama sekali ya? Pelajaran? Aku akan memberimu pelajaran duluan. Hentikan. Aku akan memberimu pelajaran dulu. Berhenti. Bima, kamu sudah gila? Ayah, kenapa baru datang? Jika aku datang sedikit lebih lambat, apa kamu akan membuat masalah besar? Ayah, apa yang ayah katakan? Aku tanya, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tahu siapa yang ada di hadapanmu? Tentu saja aku tahu, ayah. Aku beritahu ayah, orang yang dulu menggangguku adalah pasangan ini. Dia juga mencuri kunci mobil Maybach. Aku berdiri di hadapanmu, tapi kamu masih asal bicara. Aku tidak mengada-ada. Lihat, kuncinya masih di tangannya. Kamu mau membuatku mati karena marah? Fajri, apa yang sebenarnya terjadi? Wulan, aku akan jelaskan nanti. Sopir Setiawan, ini putra baik yang kamu besarkan. Maaf ya, aku kurang mendidiknya. Aku akan membawanya pulang dan mendidiknya dengan baik. Ayah, kenapa ayah minta maaf padanya? Dia hanya menantu keluarga Pramana, seorang pekerja bangunan. Ayah, kenapa ayah memukulku? Bukankah ayah bilang akan membelaku? Aku memukulmu karena kamu ini. Mata buta, tidak mengenali orang penting. Pulang sana. Biarkan dia pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah baginya? Biarkan dia pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah baginya? Anda bilang bagaimana menghukumnya. Saya akan menuruti Anda. Ayah, tidak kusangka kau bela orang luar, membantu orang asing daripada anakmu sendiri. Belum kau datang, dia sangat sombong. Dia mengancam akan memukul atau membunuh dan bahkan menyuruhku berlutut dan bersujud. Bagaimana menurutmu kita selesaikan ini? Berlutut. Ayah, apa yang kau katakan? Berlututlah untukku. Bersujud. Aku bersujud? Kenapa aku harus bersujud padanya? Aku tidak akan bersujud. Aku bertanya padamu terakhir kali. Kau bersujud atau tidak? Tidak.
Jika kau tidak bersujud, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Ayah. Baiklah, aku akan bersujud. Bukankah aku sudah bersujud? Fajri Wijoyo, penghinaan hari ini, suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Minta maaf. Fajri Wijoyo, Wulan Pramana. Maafkan aku salah. Nah, begitu baru benar. Fajri Wijoyo, Wulan Pramana, maafkan aku salah. Nah, begitu dong. Tapi dengarkan baik-baik. Hari ini aku melepaskanmu karena sopir Setiawan. Jangan ungkit. Tidak akan ada lain kali. Dengan cara keluarga Wijoyo, kamu paling tahu. Pulang sana, menyendiri. Fajri Wijoyo, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi sekarang? Sederhana saja. Wanita di ruang VIP sebelumnya memang bibiku. Dan sopir Setiawan ini adalah sopir pribadi bibiku. Jadi, menurutmu, Maybach ini memang milikmu? Sebenarnya ini milik bibiku. Aku hanya meminjamnya untuk dikendarai. Baiklah. Oh ya, beberapa hari lagi, Provinsi Su akan mengadakan pesta bisnis. Aku dan penanggung jawab Kusuma Group akan membahas kerjasama di sana. Kamu ikut denganku, ya? Tentu saja. Kalau begitu, aku akan mengendarai mobil ini untuk membuatmu bangga. Lidah licin. Ayo, kita pergi. Fajri Wijoyo, orang-orang yang datang ke pesta bisnis hari ini adalah kaum elit, dan Sekretaris Hadi dari Wijoyo Group juga akan datang. Jangan berkeliaran, ya. Baiklah, aku akan mendengarkan istriku. Tapi ini pesta bisnis pertama kali yang aku hadiri. Jangan khawatir, jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku. Tenang saja, tanyakan padaku jika ada yang tidak kamu mengerti. Ibu Pramana, sudah lama tidak berjumpa. Tiara Kusuma, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu mau kerjasama. Aku sudah susah payah mengganti penanggung jawabnya jadi aku. Ini siapa? Dia siapa? Bicara saja, jangan sentuh-sentuh. Nona Kusuma, jangan begitu. Istriku akan cemburu. Istri, Wulan Pramana? Ini dia pekerja bangunan yang menikah ke keluarga Pramana? Ternyata setelah ganti baju, memang tidak dikenali. Kami datang untuk membahas kerjasama dengan keluarga Kusuma, bukan untuk mengobrol. Wulan Pramana, kita dulu sahabat karib yang baik. Apa salahnya bernostalgia? Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kita sudah kenal lebih dari 10 tahun, tapi sifatmu tidak berubah sama sekali, ya? Aku dengar, di reuni kelas sebelumnya, kamu sangat menindas ketua kelas. Tiara Kusuma, dulu kamu diam-diam mendekati Bima Setiawan di belakangku, lalu mencampakkannya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu seharusnya pergi ke rumahnya, bukan di sini, apalagi di depanku dan suamiku. Wulan, dengan sifat seperti ini, apakah kamu banyak menderita setelah menikah? Bicara saja, jangan sentuh aku terus. Kenapa? Tidak mau aku sentuh? Ngomong yang ngomong, jangan pegang-pegang aku. Kenapa tidak mau aku sentuh? Kalian para pria, semuanya sama saja, tidak pernah puas. Kalau suatu saat kamu tidak tertarik lagi pada Wulan, kamu bisa datang ke keluarga Kusuma kapan saja untuk menemuiku. Maaf saja, aku tidak akan pernah bosan dengan Wulan. Nona Kusuma, tolong hargai dirimu sendiri. Kamu, Tiara Kusuma, trikmu itu berhasil pada Bima Setiawan, tapi tidak akan berhasil pada Fajri Wijoyo. Fajri, aku mau ke toilet sebentar. Tolong bantu aku hibur Nona Kusuma dengan baik. Dijamin tugas selesai. Kalau sampai aku menemukan sesuatu yang aneh, awas telingamu. Dulu di sekolah, Wulan Pramana selalu menjadi pusat perhatian. Apa yang dia punya, aku juga harus punya. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih baik darinya. Tuan Wijoyo benar-benar sangat setia pada Wulan, ya? Tentu saja. Lagi pula kami sudah menikah jadi. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Aku tidak peduli. Lagi pula, keluarga Kusuma jauh lebih berkuasa daripada keluarga Pramana. Aku bisa memberimu kondisi materi yang lebih baik. Bagaimana? Maaf saja, aku tidak tertarik pada uang. Kamu tidak tertarik pada uang? Lalu kenapa kamu mau menjadi menantu di keluarga Pramana? Apa jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada Wulan? Lalu, kenapa kamu menikahi keluarga Pramana? Apa jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada Wulan? Soal latar belakang keluarga, bentuk tubuh, dan penampilan, apa kekuranganku dibanding Wulan Pramana? Kenapa harus dia? Nona Kusuma, dalam hidup ini, kita tidak bisa hanya melihat penampilan luar. Aku suka istriku apa adanya. Aku hanya tidak tertarik padamu. Kamu? Aku belum pernah bertemu pria yang tidak tertarik padaku. Aku tidak percaya. Fajri Wijoyo kan?
Kamu tahu Wulan Pramana datang ke pesta ini hanya untuk mendapatkan proyek kerjasama dengan Kusuma Group kita kan? Tentu saja aku tahu. Apapun kerjasama yang istriku inginkan, aku pasti mendukungnya. Baiklah, bagaimana kalau begini? Kamu menemaniku 1 malam, maka aku akan memberikan proyek itu pada Wulan Pramana. Hanya menemanimu 1 malam, lalu dia dapat proyeknya. Semudah itu? Ini bukan hanya arti harfiahnya loh. Malam ini, kamu boleh melakukan apa saja padaku. Nona Kusuma, ini tidak baik kan? Seorang pria tidak boleh mendua hati. Pria mana yang tidak suka main mata? Nona Kusuma, baiknya kamu menjauh dariku. Aku alergi parfum. Alergi parfum tidak masalah. Nanti juga terbiasa kalau sering menciumnya. Hei, Nona Kusuma. Kakiku terkilir. Hei, Nona Kusuma. Kaki saya terkilir. Fajri, kamu. Wulan. Kak Fajri, apapun yang kamu mau, aku akan turuti. Hei, aku tidak mau apa-apa. Menyingkir. Wulan, kamu salah paham. Aku salah paham apa? Sepertinya aku mengganggu kalian berdua yang sedang bermesraan, ya? Bukan begitu. Kamu benar-benar salah paham. Aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Kamu pikir aku tidak melihat, ya? Aku cuma pergi ke toilet, kembali dan melihat kalian berpelukan. Aduh, dengarkan penjelasanku. Dia sendiri yang datang. Aku sebenarnya ingin mendorongnya. Sebenarnya ingin mendorongnya. Tapi kamu tetap tidak mendorongnya, kan? Fajri, aku benar-benar salah menilaimu. Aduh, istri, aku salah. Aku tahu aku salah. Salahnya di mana? Kesalahanku adalah... Aku lihat kamu cuma mengarang kebohongan untuk menipuku. Kamu sama sekali tidak tahu di mana salahmu. Aduh, aku. Kak Fajri, kenapa kamu tadi mendorongku? Kamu kesini mau apa? Kak Fajri, saat kamu memelukku tadi, bukankah kamu juga sangat senang? Kapan aku senang? Baiklah, aku akan menyerahkan tempat ini pada kalian. Kalian lanjutkan saja bersenang-senang. Hei, istri, aku salah. Aku benar-benar salah. Hanya ada kamu di hatiku. Kalian melakukan ini di depanku tidak baik kan? Apa yang salah? Kami ini suami istri. Kalian melakukan ini di depanku tidak pantas kan? Apa yang salah? Kami ini suami istri. Lepaskan aku. Kak Fajri, tadi kamu mendorongku sampai kakiku terkilir. Jangan pura-pura. Tadi kamu lari ke sini seperti terbang kan? Sekarang bilang kakimu terkilir. Tadi aku kan panik. Wulan, aku dan Kak Fajri benar-benar tidak ada apa-apa. Kami hanya tidak sengaja berpelukan. Tiara Kusuma, hentikan semua tipuanmu itu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Wulan Pramana. Aku beritahu kamu, yang paling kubenci adalah wajahmu yang sok benar ini. Tidak bisa pura-pura lagi. Kenapa di sekolah, semua orang harus mengelilingimu? Setelah masuk ke masyarakat, kalangan atas, kenapa kisahmu masih beredar? Apa yang kurang dariku, Tiara Kusuma, dibandingkan kamu? Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain. Aku datang ke pesta ini hari ini bukan untuk bertengkar denganmu. Jangan pura-pura di sini, Wulan Pramana. Kamu sama sekali tidak menyukai Fajri, kan? Kamu menikahi seorang pekerja bangunan hanya untuk memuaskan kesombonganmu saja. Hei. Jangan adu domba lagi. Aku dan istriku sangat mesra, tahu? Tiara Kusuma, aku datang hari ini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Kusuma. Aku tidak punya waktu untuk bermain trik membosankan ini denganmu. Tiara Kusuma, saya datang hari ini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Kusuma. Saya tidak punya waktu untuk bermain sandiwara konyol ini. Baiklah. Asalkan kamu setuju, meminjamkan Kak Fajri kepadaku 2 hari saja. Kerjasama dari keluarga Kusuma akan kuberikan padamu. Tidak. Kalian mau bahas kerjasama, silakan saja. Apa hubungannya denganku? Kamu diam. Aku akan merebut semua yang ada di sisi Wulan. Kalau begitu, aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa merebut apapun dari Wulan. Kamu menantu. Lumayan protektif juga ya. Bagaimana, Wulan Pramana? Apa kamu setuju dengan syarat ini? Asalkan kamu meminjamkannya kepadaku 2 hari saja, aku akan menyuruh orang untuk memberimu kerjasama ini. Tidak perlu. Seluruh provinsi Su tahu kami berdua tidak akur. Keluarga Kusuma masih mengutusmu untuk membahas kerjasama. Sepertinya proyek ini sendiri tidak punya banyak ketulusan. Lagi pula, aku tidak akan pernah menjadikan suamiku sebagai alat tawar-menawar. Suami, ayo kita pergi. Baik. Kamu berhenti. Aku beritahu kamu. Aku dengar-dengar, pewaris tunggal Wijoyo Group akan datang ke Provinsi Su, dan CEO Wijoyo akan membangun 1 villa pemandangan sungai untuknya. Villa pemandangan sungai? Bibi bahkan tidak memberitahuku. Apa dia ingin memberiku kejutan? Apa hubungannya proyek Wijoyo Group denganku? Apa hubungannya proyek Wijoyo Group denganku? Keluarga Kusuma kami kebetulan punya kesempatan ikut tender ini. Anggap saja ini ujian untuk keluarga Pramana. Asalkan keluarga Pramana berkinerja baik, nanti aku bisa ajak kalian ikut tender. Apa kau mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Jika bisa terlibat dalam proyek Wijoyo, kekuatan keluarga Pramana kami pasti akan meningkat. Wulan Pramana, aku beritahu ya, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Baiklah, sekarang aku juga sedikit lelah. Bagaimana kalau kita pindah tempat untuk istirahat sebentar, kita bicara baik-baik.
Tidak setuju? Kalau kau tidak pergi, kau bisa biarkan suamimu tinggal dan bicara kerjasama denganku. Hei, aku cuma pekerja bangunan. Apa yang aku tahu tentang proyek kerjasama? Kau tidak mengerti? Tidak apa-apa. Aku bisa mengajarimu secara langsung. Baik, aku setuju pergi bersamamu. Aku harap kau menepati janjimu dan memberiku kontrak nanti. Tentu saja. Tidak menepati janji bukanlah gayaku. Tiara Kusuma. Istri, aku lihat wanita ini. Aku tidak tahu apa niatnya. Bagaimana kalau kita tidak usah pergi saja? Suami, proyek keluarga Kusuma bisa aku abaikan. Tapi Wijoyo Group adalah perusahaan terkemuka di seluruh Provinsi Su. Jika kita bekerja sama dengan mereka, pramana kita pasti bisa mendapatkan pijakan kuat di Provinsi Su. Hei, bukan begitu, istri. Proyek kerjasama Wijoyo Group ini, berapapun yang kau inginkan, aku bisa mendapatkannya untukmu. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Baiklah, ayo pergi. Bulan, tidak kusangka kau datang juga. Nona Kusuma, apa maumu? Ini klub malam cahaya bulan. Penuh wanita cantik di sini. Tipe apapun yang kau suka, ada. Aku yakin Wulan tidak akan melarangmu. Hei, Wulan, lihat pria tampan ini. Dia yang kupilihkan khusus untukmu. Bagaimana? Suka? Tiara Kusuma, aku dan Fajri Wijoyo sudah menikah. Memangnya kenapa kalau menikah? Banyak sekali anak orang kaya di Provinsi Su. Sudah menikah pun tetap saja main-main. Apa yang perlu dibikin heboh? Tiara Kusuma, sebenarnya apa maumu? Aku hanya ingin menjamu kalian berdua dengan baik. Kenapa kalian masih bengong? Cepat layani tamu-tamu ini. Cantik, ayo minum. Kakak tampan, tubuhmu bagus sekali. Kau mau minum bagaimana? Kalau aku, apa saja boleh? Minum ya minum saja, jangan sentuh aku. Cukup. Tiara Kusuma, aku dan Fajri Wijoyo bukan orang seperti yang kau kira, dan kami tidak butuh layanan seperti ini. Wulan Pramana, jangan susu dibalas tuba. Mereka membayar mahal untuk... Memangnya cuma uang? Istriku punya banyak uang. Keluarga Pramana hanya cangkang kosong. Kau bilang dia punya uang. Aku beritahu kau, harga mereka tidak murah. Keluarga Pramana itu cuma cangkang kosong. Kamu bilang dia punya uang. Aku beritahu, harga mereka tidak murah. Benarkah? Kalau begitu, kartu ini cukup, kan? Ini. Apa ini yang namanya? Kartu VIP tanpa batas. Kalian, bagaimana bisa kamu, menantu keluarga Pramana, punya kartu seperti ini? Kartu ini. Uang saku yang diberikan istriku padaku. Kapan aku memberikannya padamu? Hei istri, bukankah kamu juga meminjamkan Maybach padaku untuk dikendarai? Maybach? Aku tahu. Kartu emas ini dan Maybach itu sama saja. Keduanya diberikan oleh Tante Wijoyo. Wulan Pramana, tidak kusangka. Semua orang di Provinsi Su bilang, keluarga Pramana kalian sudah jatuh. Tidak kusangka kamu masih bisa sekaya ini. Kami datang untuk membahas kerjasama, ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan pamer di sini. Cepat simpan kartu kalian. Aku Tiara Kusuma, masih sanggup bayar. Ayo minum. Cepat duduk, kenapa masih diam saja? Tiara Kusuma, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud baik ingin kalian santai sebentar. Bukankah kita datang untuk membahas kerjasama? Sayangnya, kalian tidak menghargainya. Ya. Aku berniat baik ingin kalian santai, bukankah kita di sini untuk kerjasama? Sayangnya kalian tidak menghargainya. Aku dan Fajri Wijoyo sudah sampai di sini bersamamu, kontraknya harusnya sudah bisa ditandatangani, kan? Kenapa terburu-buru? Sebenarnya keluarga Kusuma dan keluarga Pramana kalian sudah sepakat sejak awal, hanya saja apa? Hanya saja keluarga Kusuma punya banyak sekali mitra, jadi sulit bagiku untuk menjamin kalian bisa ikut tender Wijoyo Group. Tiara Kusuma, kau mempermainkanku, ya? Aku, Tiara Kusuma, selalu menepati janji. Tapi jika kau meminjamkannya padaku untuk bermain beberapa hari, maka aku mungkin akan mempertimbangkannya. Dan pasti menjamin kalian bisa ikut tender Wijoyo Group. Fajri Wijoyo bukan mainan. Bagaimana bisa kau mempermainkannya begitu saja? Aku tidak peduli. Jika kau tidak memberiku tender, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau... Istriku, jangan pedulikan dia. Apa itu rapat tender? Bukankah itu hanya kerjasama dengan Wijoyo Group? Kontrak semacam ini, kau bisa dapat sebanyak yang kau mau. Fajri Wijoyo, omong kosong apa yang kau katakan di sini? Kau tahu Wijoyo Group itu apa? Itu bukan sembarang perusahaan. Fajri Wijoyo, jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianatimu demi keuntungan keluarga Pramana. Tiara Kusuma, Fajri Wijoyo adalah suamiku. Meskipun kerjasama dengan Wijoyo Group menguntungkan keluarga Pramana kami, aku tidak akan mengkhianati suamiku demi keuntungan Wulan Pramana. Semakin kau seperti ini, semakin aku bersemangat. Kemari. Tiara Kusuma,
Apa maumu? Bukankah kalian bilang bisa dapat kontrak Wijoyo Group sebanyak apapun? Baiklah, mari kita buktikan sekarang. Jika kalian bisa menunjukkan satu kontrak, aku akan membiarkan kalian pergi. Jika tidak bisa, kamu, menantu keluarga Pramana, jangan harap bisa keluar dari sini hari ini. Tiara Kusuma, keluarga Pramana kami bukan sasaran empuk yang bisa dipermainkan. Apa kamu tidak takut keluarga Pramana kami akan membalas dendam? Keluarga Pramana yang remeh ini tidak ada artinya bagiku. Tiara Kusuma, pantas saja kamu pindah tempat, ternyata untuk memaksa Wulan. Ini adalah wilayahku. Di sini, naga pun harus tunduk, harimau pun harus berlutut. Nona Kusuma, apa kamu benar-benar berpikir beberapa pengawalmu ini akan membuat kami takut padamu? Ah, memang aku tidak berniat memakai pengawal-pengawal ini. Kalian bisa menebak, kejutan apalagi yang sudah kusiapkan? Apa? Bima Setiawan? Baik, aku akan segera kembali untuk menanganinya. Istriku, ada apa? Istri, ada apa? Tiara Kusuma, tak kusangka kau bersekongkol dengan Bima Setiawan. Memangnya kenapa? Lagi pula, aku hanya menahan kalian di sini. Paman Bima, manajer di Wijoyo Group, sudah bisa mengalahkan Pramana Group kalian? Rendah dan tak tahu malu. Nona Kusuma, aku setuju dengan usulanmu. Kalau tahu begini dari awal, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Fajri Wijoyo, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kita ini suami istri. Kau berani-beraninya setuju menemani wanita lain? Wulan Pramana, inilah pesonaku. Mungkin suamimu sudah bosan padamu, kan? Tiara Kusuma, omong kosong apa yang kau katakan? Yang kumaksud adalah setuju memberimu kontrak. Setuju memberinya kontrak? Benar, istri. Bukankah Nona Kusuma baru saja bilang, asal aku memberikan satu kontrak ini, dia akan membiarkan kita pergi. Benar, Nona Kusuma? Kau tidak akan ingkar janji, kan? Omong kosong apa yang kau katakan? Kau pikir kontrak Wijoyo Group bisa kau ambil begitu saja? Ngomong-ngomong soal kontrak, bagaimana kalau kau menemaniku beberapa malam? Aku jamin, kau pasti tidak akan mau kembali ke keluarga Pramana ini. Nona Kusuma, kau benar-benar membuatku terkejut lagi dan lagi. Bagaimana keluarga Kusuma bisa mendidik putri sepertimu? Apa yang kau katakan? Kau? Hei, apa yang kau lakukan? Bagaimana keluarga Kusuma kalian bisa mendidik putri seperti ini? Apa yang kau katakan? Kau? Hei, apa yang kau lakukan? Nona Kusuma, kau sudah marah malu sekarang. Kau pikir kau siapa? Dan membuatku marah malu? Aku hanya tidak ingin mendengar omong kosongmu di sini. Bukankah kau tidak ingin melakukan ini? Kalau begitu, aku akan memaksamu melakukannya. Dan aku akan melakukannya di depan Wulan Pramana. Tiara Kusuma, apa kau tidak punya malu? Kau berani memukulku? Tiara Kusuma, aku tahu kau ingin bersaing denganku dalam segala hal, tapi kau tidak perlu sampai sejauh ini kan? Wulan Pramana, kau tahu? Awalnya, wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Su adalah aku. Sejak kau muncul, semua perhatian beralih padamu. Semua orang membicarakanmu. Desas-desus juga berasal darimu. Aku adalah putri surga itu. Masalah ini juga. Ku dengar Wulan Pramana datang untuk ikut tender ini. Hanya karena ini, apa ini belum cukup? Aku beritahu kalian, jika kalian tidak bisa menunjukkan kontrak hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Benarkah? Baiklah. Halo, Sekretaris Hadi. Ganti mitra villa pemandangan sungai menjadi keluarga Pramana. Ya, segera bawa ke sini. Mitra untuk villa pemandangan sungai telah diubah menjadi keluarga Pramana. Ya, segera bawa kemari. Kamu masih berpikir dengan satu telepon saja, proyek Wijoyo Group akan diberikan kepada keluarga Pramana? Fajri, leluconmu ini sudah keterlaluan. Istri, jangan khawatir. Dia pasti akan membawanya kemari. Kamu ini gila sungguhan atau pura-pura gila sih? Apa kamu tidak tahu kedudukan Wijoyo Group? Masih menelepon Sekretaris Hadi. Apa kamu kenal Sekretaris Hadi? Tentu saja aku kenal. Kamu mengenalnya dari TV atau koran, kan? Kebetulan sekali, keluarga Kusuma kami kenal Sekretaris Hadi. Kamu mencari masalah. Fajri, memanggil Sekretaris Hadi hanya dengan satu telepon, itu benar-benar tidak masuk akal. Sekretaris Hadi sangat sibuk, bagaimana mungkin dia sendiri yang mengantarkan kontraknya? Dia tidak akan berani tidak datang jika aku menelepon. Fajri, semua perkataanmu ini akan kusampaikan satu persatu kepada Sekretaris Hadi, dan kamu akan tamat. Dan kalian keluarga Pramana, tunggulah untuk dikubur bersama Fajri. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kalian juga jangan harap bisa mendapatkannya. Tiara, beraninya kamu mengancam Wulan di depanku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma seorang pekerja bangunan. Kamu pikir aku benar-benar tertarik padamu? Kalau bukan karena Wulan Pramana, kamu bukan apa-apa di depanku. Kamu cuma pekerja bangunan. Kau pikir aku benar-benar sudi padamu? Kalau bukan karena Wulan Pramana, di depanku kau bukan siapa-siapa. Baguslah kalau begitu. Karena aku sama sekali tidak tertarik padamu. Ayo kita pergi. Berhenti. Seorang menantu.
Keluarga Pramana itu siapa di depanku? Kenapa masih diam saja? Serang dia. Hentikan. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuhnya? Sekretaris Hadi? Anda benar-benar datang? Anda putri tunggal keluarga Kusuma? Oh, saya Tiara Kusuma. Sekretaris Hadi, sungguh suatu kehormatan bagiku. Anda masih mengingatku? Tamparan ini untukmu yang mata buta karena telah menyinggung orang penting. Aku... Tamparan ini untukmu yang tanpa hukum dan melakukan kekerasan di depan umum. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah? Apa orang-orang ini dipanggil Fajri Wijoyo untuk memukuli dirinya sendiri? Hanya seorang putri tunggal keluarga Kusuma, berani-beraninya bersikap sombong begitu? Kau tahu siapa yang kau sakiti? Siapa yang kamu lawan? Siapa yang aku sakiti? Sekretaris Hadi. Apa kamu salah orang? Kalau aku terlambat sedikit, apa kalian akan main tangan? Oh, Sekretaris Hadi. Dia menantu keluarga Pramana itu. Sebelum Anda datang, dia terus-menerus tidak sopan kepada Anda. Saya sudah memberinya pelajaran untuk Anda. Kamu memberinya pelajaran? Apa hakmu memberinya pelajaran? Dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu lawan. Aku tidak bisa melawannya. Sekretaris Hadi, keluarga Kusuma kami selalu dengan Wijoyo Group, memiliki hubungan yang sangat baik. Sekretaris Hadi, apa kamu salah orang? Tuan Muda, ini adalah kontrak proyek Villa Sungai Kemilau dari Pramana Group. Baik, Sekretaris Hadi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini sudah menjadi tugasku. Fajri Wijoyo, aku tidak sedang bermimpi kan? Kamu benar-benar memanggil Sekretaris Hadi hanya dengan satu telepon, dan bahkan membawa kerjasama dari Wijoyo Group? Istri, aku sudah memberitahumu. Lama ada aku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Tidak mungkin. Kontrak ini pasti palsu. Markas besar Wijoyo Group sudah menyatakan bahwa proyek villa pemandangan gunung dan sungai ini akan melalui tender terbuka. Bagaimana mungkin diberikan kepada keluarga Pramana kalian? Tender terbuka? Bukankah kamu bilang kesempatan tender itu berharga, dan hanya keluarga Kusuma kalian yang memenuhi syarat? Tender terbuka. Bukankah kau bilang kesempatan tender itu berharga, dan hanya keluarga Kusuma yang memenuhi syarat? Nona Pramana, proyek Villa Pemandangan Sungai belum benar-benar pasti. CEO hanya mengajukan beberapa ide kepada keluarga Kusuma, dan kontrak yang kau pegang hanyalah kontrak niat. Jadi, tender apa? Kualifikasi apa? Itu semua Tiara Kusuma bohongi aku. Sepengetahuanku, memang tidak ada kualifikasi tender. Tiara Kusuma, kau benar-benar keji. Demi melawanku, kau tidak segan menggoda Fajri Wijoyo, berbohong soal tender, dan bahkan bekerja sama dengan Bima Setiawan untuk memaksa kami tetap di sini. Memangnya kenapa? Lagi pula kalian sudah membuang banyak waktu. Paman Bima pasti sudah menghancurkan Pramana Group. Tiara Kusuma, kau sudah tidak tertolong lagi. Tuan Muda, jangan khawatir. Paman Bima sudah kupindahkan kembali ke perusahaan. Kontrak ini juga sudah dicap olehnya, jadi dia tidak akan muncul lagi di Pramana Group. Dipindahkan kembali ke perusahaan. Lalu kenapa? Kalian sudah membuang banyak waktu. Aku tidak percaya. Ada yang membuat masalah di perusahaan kalian. Perusahaan kalian masih bisa bekerja normal. Nona Pramana, apakah kau perlu aku turun tangan untuk menyelesaikannya? Sekretaris Hadi, kau sudah sangat membantu kami. Tidak perlu merepotkanmu lagi. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Baik. Nona Kusuma, kau telah membocorkan rahasia perusahaanku secara pribadi. Selanjutnya, aku akan sepenuhnya memblokir grup kalian. Tidak akan ada lagi hubungan bisnis di masa depan. Sekretaris Hadi, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Sekretaris Hadi, saya salah. Maafkan saya. Tiara, apa yang kamu lakukan salah. Kamu harus menanggungnya sendiri. Istri, ayo kita pergi. Kalian tidak boleh pergi. Berhenti. Nona Kusuma, ada perintah lain? Sekretaris Hadi, saya cuma main-main. Kalau tidak ada, saya juga permisi. Oh, benda tajam di rumah sudah disimpan kan? Wulan itu keras kepala, jangan sampai dia bertindak bodoh. Aduh, sudah disimpan, sudah disimpan. Bu, tenang saja. Wulan, dia bahkan mau menikah dengan pekerja bangunan bau itu. Bagaimana mungkin dia benar-benar akan bunuh diri? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Wulan, dulu kakekmu ingin mengadopsimu. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang kakekmu sudah meninggal. Keluarga Pramana sedang kesulitan. Apa kamu tidak mau menolong keluarga Pramana? Kamu tahu kekurangan dana perusahaan kita kan? Apa kamu benar-benar akan menikah dengan pekerja bangunan bau itu dan melihat keluarga Pramana hancur? Masalah perusahaan. Akan saya cari cara untuk menyelesaikannya. Tapi saya tidak akan pernah menikah dengan Tuan Muda Wijoyo. Selain Tuan Muda Wijoyo, siapa lagi yang bisa membantu keluarga Pramana? Apa kamu masih berharap pekerja bangunan itu membantumu mencari solusi? Kak, dengarkan saja kata-kata ibu. Apa kamu benar-benar akan menikah dengan pekerja bangunan bau itu dan membuat keluarga Pramana menjadi bahan tertawaan seluruh provinsi Jiang? Apa kalian ingin memojokkanku?
Ada apa? Istri, apakah mereka memaksamu lagi? Ada apa? Istri, apakah mereka memaksamu lagi? Fajri, dasar pekerja bangunan bau? Bukankah sudah kubilang jangan kembali? Bu, sudah kubilang, aku tidak akan bercerai dengan Fajri. Apalagi menikah dengan Tuan Muda Wijoyo. Tuan Muda Wijoyo saja tidak keberatan kau sudah menikah. Beraninya kau menolak. Hari ini, bagaimanapun juga, kau harus bercerai. Kalian tidak ada habisnya. Kami tidak akan bercerai. Tuan Muda Wijoyo itu hanya punya sedikit uang kotor, kan? Apa hebatnya itu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya. Dasar pekerja bangunan bau busuk. Tutup mulutmu. Apa yang kau sombongkan di sini? Ibu mertua, aku tahu kau meremehkanku karena aku pekerja bangunan. Tapi sekarang aku sudah berbeda. Aku mampu membuat Wulan hidup nyaman. Dan juga bisa membantu keluarga Pramana melewati masa sulit. Cih, dasar pekerja bangunan bau. Selain memindahkan batu bata, apalagi yang bisa engkau lakukan? Lihatlah dirimu sendiri. Dulu aku memang tidak mampu, tapi sekarang aku punya uang. Sudah Fajri, jangan bicara omong kosong di sini. Kau punya uang? Bagaimana? Apakah lokasi konstruksi sudah membayarmu gaji bulan ini? 3.000 atau 5.000? Apa kau tahu Pramana Group punya defisit 10 juta? Dengan apa kau akan menutupinya? Fajri, jangan ikut campur masalah ini. Hanya 10 juta kan? Aku akan segera membawamu ke bank untuk mengambil uang. Cih, apa kau tahu berapa nol dalam 10 juta? Berani-beraninya kau omong besar di sini. Istri, ayo. Aku akan membawamu mengambil uang. Lihatlah, drama apa yang sedang dimainkan pekerja bangunan bau ini. Biarkan saja dia keras kepala sampai celaka. Hari ini aku ingin lihat, sampai kapan pekerja bangunan ini akan terus berpura-pura. Hei, bukankah pacarmu Salju bekerja di bank? Nak, ayo pergi dan lihat dia, trik apa yang dia mainkan. Ayo. Hei, berhenti. Dari mana datangnya pekerja bangunan kotor ini? Jorok sekali. Cepat pergi dari sini. Salju, dia suamiku. Kak Wulan, kau bilang dia suamimu? Saat Arya memberitahuku, aku tidak percaya. Kak Wulan, kau ini bodoh ya. Dia cuma pekerja bangunan miskin. Mana pantas untukmu? Aku. Memangnya kenapa dengan pekerja bangunan? Aku datang untuk mengambil uang hari ini. Aku ini pelanggan kalian. Kenapa tidak segera dilayani? Maaf Tuan, perusahaan kami hanya melayani pelanggan VIP. Apa kau pikir kau pantas? Jadi, kalau aku mengambil 10 juta, aku juga tidak pantas. Sudahlah Fajri, jangan membuat masalah. Kita pulang dulu saja. Wulan, percayalah padaku. Aku benar-benar punya uang. Cih, kau cuma pekerja bangunan miskin. Tidak bisa mengeluarkan 10 keping koin tembaga dari seluruh tubuhmu. Masih berani bicara 10 juta? Apa kau menganggap kami semua bodoh? Selalu saja memanggilku pekerja bangunan kotor. Memangnya, kenapa dengan pekerja bangunan tidak boleh punya 10 juta, begitu? Pekerja bangunan tidak boleh punya 10 juta? Kalau tidak mau melayani, panggil manajer kalian. Masih berani panggil manajer kami? Benar-benar menganggap dirinya orang penting. Ada apa? Ada apa? Berisik sekali. Manajer pekerja bangunan bau ini minta uang. Pekerja bangunan lagi yang datang menagih utang. Saya tidak datang menagih utang. Tuan, yang berutang padamu adalah perusahaanmu. Tidak ada hubungannya dengan bank kami. Saya sarankan padamu, jangan membuat keributan di sini, cepat pergi. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya datang untuk menarik uang. Saya sudah jelaskan dengan sangat jelas. Salju, usir dia. Bank kalian benar-benar meremehkan orang. Bukan, kamu bicara tentang siapa? Sepertinya 10 juta ini, saya hanya bisa menariknya di bank lain. Apa? Kamu mau menarik 10 juta? Hahaha. Fajri, jangan bercanda. Apa belum cukup memalukan? Manajer, maafkan kami. Kami tidak jadi menarik uang. Wulan, percayalah padaku. Aku tidak akan membuatmu malu. Kamu, sudahlah. Aku cari uang dulu, agar tidak malu nanti. Baik. Kalau kamu punya uang, tarik saja di sini. Aku mau menelepon dulu. Saya mau menelepon. Sudah, cepat pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Kalian semua mata duitan. Ku beritahu, hari ini aku tidak hanya akan menarik 10 juta, tapi juga akan membeli seluruh bank kalian. Oh, Tuan. Saya sarankan Anda jangan bercanda. Kami sangat sibuk. Tolong jangan bercanda lagi. Kenapa bank kalian mahal ya? Gesek kartu saja, nanti juga tahu. Ini adalah kartu khusus legendaris yang bisa digesek tanpa batas. Manajer, bukankah ini hanya kartu rusak? Diam. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Manajer, kenapa memukulku? Dasar tidak tahu apa-apa. Ini adalah kartu khusus edisi terbatas global. Orang yang memilikinya sangat langka. Kau berani menyinggung pelanggan? Memukulmu itu masih ringan. Astaga manajer, dia hanya seorang pekerja bangunan miskin. Bagaimana mungkin dia punya kartu khusus seperti itu? Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bawa sini mesin kartu itu.
Kamu bilang kartunya palsu. Apa jumlah uang di dalamnya juga palsu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu banyak nol? Tidak mungkin. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bagaimana? Cukup untuk membeli bank kalian? Tuan, yang terhormat. Mulai hari ini, Anda adalah bos bank kami. Apa-apaan ini, manajer? Anda tertipu. Diam. Cepat minta maaf pada tamu terhormat. Manajer, kenapa saya harus minta maaf padanya? Pacar saya bilang, dia hanyalah pekerja bangunan yang miskin. Meskipun ada begitu banyak uang di kartu ini, itu pasti dia temukan. Atau dia mencurinya. Saya tidak ingin menjadi VIP. Dan tidak ingin menjadi orang kelas atas. Saya hanya berharap setiap pelanggan yang datang untuk menarik uang di sini dapat diperlakukan secara setara. Orang yang merendahkan orang lain seperti ini, saya tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Baik. Salju Dewi, kamu dipecat. Kamu tidak perlu datang besok. Manajer, saya susah payah mendapatkan pekerjaan ini. Manajer, saya salah. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Manajer, Manajer, saya salah. Beri saya satu kesempatan lagi, manajer. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, manajer. Tuan, siapa nama Anda? Agar saya bisa segera menyuruh seseorang mengambil uang tunai untuk Anda. Nama saya Wijoyo. Dermaga Wijoyo, Anda memiliki kartu khusus. Itu berarti Anda adalah orang dari keluarga Wijoyo Provinsi Jiang. Anda adalah tuan muda keluarga Wijoyo Provinsi Jiang. Cukup. Identitas saya tidak penting. Cepat bantu saya mengambil uang. Oh, baik. Fajri, sudah cukup. Saya lihat kamu ini, hari ini tidak akan bisa mendapatkan 10 juta itu. Cepat ceraikan putri saya. Saya beritahu kamu, hari ini saya tidak akan mengurangi 1 sen pun dari 10 juta itu. Fajri, saya lihat kamu sudah ketagihan pamer. Ya, pria yang tidak punya kemampuan semakin suka membual. Kalau kamu bisa mendapatkan 1 juta hari ini, saya akan langsung berlutut dan memanggilmu kakek. Bagus, cucu yang baik. Apa kamu cari masalah? Cukup. Arya, bagaimanapun juga, dia adalah kakak iparmu. Kakak ipar pekerja bangunan seperti ini tidak saya akui. Bu, cepat suruh mereka berdua bercerai. Jangan sampai Tuan Muda Wijoyo menunggu terlalu lama. Fajri, kalau kamu tidak bisa mendapatkan 10 juta hari ini, kamu harus bercerai dengan Wulan. Harus bercerai dengan Wulan? Bu, itu 10 juta. Fajri Wijoyo bekerja di lokasi konstruksi setiap hari. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan paksa dia. Seorang pekerja bangunan masih ingin tak tahu diri? Masuk ke keluarga Pramana kami? Benar. Keluarga Pramana kami adalah keluarga terpandang. Seorang pekerja bangunan sepertimu masih ingin mendekati kami? Jangan bicara 10 juta. Jika Wulan menginginkannya, bahkan 100 juta pun bisa kuberikan. Kelihatannya kau ketagihan pamer. Ya, apa kalimatmu selanjutnya adalah, biar aku tidak tertarik pada uang? Nah, ini surat perjanjian cerai. Cepat tanda tangani, jangan buang waktu. Perjanjian cerai? Bu, bukankah sudah kubilang, aku tidak akan bercerai dengan Fajri Wijoyo. Jangan paksa aku. Sejak dulu ada wasiat orang tua dan perjodohan. Hari ini kau harus bercerai dengan sampah ini dan menikah dengan Tuan Muda Wijoyo. Aku tidak akan menikah. Jangan paksa aku. Kau berani melawanku? Apa yang kalian lakukan? Keluarga macam apa kalian ini? Memaksa putri kalian menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Ini korban anak. Kau mengorbankan anakmu. Fajri, kau ini siapa? Berani-beraninya bicara begitu pada ibuku. Wulan hanyalah anak angkat keluarga kami. Kami sudah membesarkannya lebih dari 20 tahun. Sudah sepantasnya dia berkontribusi untuk keluarga Pramana. Jadi, karena uang, kalian memaksa putri kalian menikah dengan orang lain. Begitu? Aku beritahu kalian, selama aku ada di sini, jangan harap kalian bisa memaksanya. Fajri, kau. Wulan, tenang saja. Selama ada aku, tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Di depan umum begini, apa yang ingin kalian lakukan? Tuan Muda Wijoyo memiliki keluarga dan bisnis besar. Wulan menikah dengan Tuan Muda Wijoyo, itu adalah berkah yang didapat dari beberapa kehidupan. Kau hanyalah pekerja bangunan yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Wulan bersamamu tidak akan punya masa depan. Kau harus bercerai. Hanya keluarga Wijoyo saja kan? Apa yang bisa Bakti Wijoyo berikan? Aku juga bisa. Bahkan aku bisa memberinya 100 atau 1000 kali lipat lebih banyak darinya. Oh. Siapa yang memanggil namaku? Hei Bibi Pramana, tadi sedang marah-marah pada siapa? Wah, pantas saja ruangan ini bersinar terang. Ternyata Tuan Muda Wijoyo sudah datang. Kau memang pintar bicara. Dasar kamu ini pandai bicara. Bibi Pramana kenapa tadi? Kok marah besar sekali? Aduh, Tuan Muda Wijoyo, kamu datang tepat waktu. Ini semua karena pekerja bangunan bau ini terus mengganggu Wulan kita, dan Wulan malah membiarkannya. Membuatku kesal setengah mati. Oh Bibi Pramana, sampai merusak kesehatanmu karena orang tidak berguna ini. Sungguh tidak sepadan. Tuan Muda Wijoyo, ini urusan keluargaku dan tidak ada hubungannya denganmu. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada Tuan Muda Wijoyo? Cepat minta maaf. Oh Bibi Pramana, tidak apa-apa. Wulan memang selalu belak-belakan. Hanya itu yang kusuka darinya. Apapun yang dia katakan, aku tidak akan marah. Kak, lihat. Di mana kamu bisa menemukan pria sebaik Tuan Muda Wijoyo? Kamu tidak akan menemukannya bahkan dengan lentera.
Cepat ceraikan si tidak berguna ini. Wulan, apakah si brengsek ini memegang rahasiamu? Mengancammu agar tidak bercerai? Tuan Muda Wijoyo, ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Hei, aku paling jago menghadapi berandalan seperti ini. Kamu Fajri Wijoyo kan? Dengar-dengar kamu pekerja bangunan, ya? Dasar kamu, Bakti Wijoyo. Aku tidak mencarimu, tapi kamu malah datang sendiri. Menarik, tahu cara melatih anjing? Harus dipukul. Kalau tidak patuh, pukul saja sampai dia patuh. Aku beritahu kamu, hari ini juga tanda tangani perjanjian cerai ini. Paksa saja sampai patuh. Aku beritahu kau, hari ini tanda tangani surat cerai ini. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di dekat Wulan. Karena dia sekarang wanitaku. Tuan Muda Wijoyo, cukup. Kak, kau gila? Aku tidak akan bercerai dengan Fajri. Silakan kembali. Wulan, Tuan Muda Wijoyo itu orang yang luar biasa. Fajri ini hanya seorang pekerja bangunan. Siapapun tahu mana yang harus dipilih. Hari ini kau harus bercerai dan menikah dengan Tuan Muda Wijoyo. Bagus, tanggal 8 bulan depan adalah hari yang baik. Wulan, jangan khawatir. Nanti aku pasti akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan yang megah. Bakti Wijoyo, Wulan adalah istriku. Apa yang kau teriakkan di sini? Nama Tuan Muda Wijoyo juga bisa kau panggil sembarangan? Hanya seorang Bakti Wijoyo. Aku sama sekali tidak menganggapnya. Bu, lihat menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan ini semakin kurang ajar. Pasti kakak yang memanjakannya. Wulan, hari ini aku tidak bertanya padamu, tapi memberitahumu, jika kau tidak bercerai, aku akan membatalkan hak warismu. Hak waris ini diberikan oleh kakekku. Apa hakmu untuk membatalkannya? Karena sekarang, aku adalah nyonya besar yang memimpin keluarga Pramana. Meskipun kau adalah nyonya besar yang memimpin. Aku ulangi, istriku tidak akan bercerai denganku. Bahkan uang mahar pun tidak bisa kau berikan. Apa hakmu untuk berteriak di sini? Apa hakmu berteriak di sini? Bibi Pramana, biar aku yang memberimu pelajaran sampah tak berguna ini. Berani merebut wanitaku? Kau cari mati. Hentikan. Siapa kau? Saya manajer bank ini. Tadi saya membantu Tuan Wijoyo mengambil uang. Mengambil uang? Kak, kulihat kau sudah menarik semua uang dari buku tabunganmu. Ya? Bawa 10 juta milik Tuan Wijoyo ke sini. Tuan, ini 10 juta milik Anda. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Untuk sementara tidak ada apa-apa. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Ibu mertua, ini 10 juta yang Anda inginkan. Kartu emas itu bukan milik Fajri Wijoyo. Manajer bank itu malah benar-benar mengeluarkan 10 juta. Astaga, ini benar-benar 10 juta, Fajri Wijoyo. Dari mana pekerja bangunan sepertimu dapat uang sebanyak itu? Tidak mungkin, aku sudah jelas-jelas memeriksa semua asetmu. Dari mana kau dapat 10 juta? Ibu mertua benar-benar teliti. Ya, apa Anda yakin sudah memeriksa semua asetku? Kamu yakin sudah memeriksa semua asetku? Ini? Bu, sebelumnya kita sudah sepakat, Xiao Fan mengeluarkan 10 juta, kau tidak akan memaksa kami bercerai, sekarang mau menarik kata-katamu? Kalau begitu, soal cerai dibicarakan nanti saja. Bibi Shen ini yang kau sebut menepati janji untuk menikahkan Yuncu denganku hari ini? Tuan Muda Wang, ini? Kau sedang bercanda denganku, ya? Mau menikah ya menikah, nggak mau ya tidak, begitu? Kau mau apa? Xiao Fan, ku beri kau kesempatan terakhir. Sekarang juga cerai. Kalau tidak, jangan salahkan. Jika engkau kehilangan tangan dan kaki, lalu dibuang dari keluarga Shen, jangan bilang, aku tidak memperingatkanmu. Wang Li, kusarankan jangan menyesal. Menyesal? Aku bahkan tak tahu bagaimana menulis kata menyesal. Hari ini kau berani mengancamku. Percaya tidak? Akan kusuruh orang melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Tuan Muda Wang, kamu? Shen Yuncu, jangan tidak tahu diri. Siapa yang mengizinkanmu berbicara begitu kepada istriku? Xiaofan, kau sudah gila? Berani-beraninya menendang Tuan Muda Wang. Xiao Fan, apa yang kau lakukan? Berani menendangku? Bukan hanya berani menendangmu, aku juga berani memukulmu. Kau. Apa kau? Apa kau meremehkan pekerja kasar? Hari ini biarkan pekerja kasar sepertiku memberimu pelajaran yang baik cara menjadi manusia. Hari ini, biar aku, si pekerja bangunan ini, mengajarimu cara jadi manusia. Fajri, apa otakmu kemasukan air? Beraninya engkau memukul Tuan Muda Wijoyo. Fajri, jika kau tidak melepaskan Tuan Muda Wijoyo, jangan harap bisa kembali ke keluarga Pramana. Fajri, jangan gegabah. Aduh. Sekarang kau tahu takut. Kemana perginya kesombonganmu tadi? Bocah, beraninya kau memukulku? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang menghabisimu. Hei, cepat bawa orang-orang dengan senjata. Cepat suruh mereka kemari. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Bahkan jika kau memanggil seluruh keluarga Wang, aku tidak takut. Berani-beraninya kau memukulku ya. Bocah ini punya nyali juga. Selagi masih ada waktu, cepat hirup udara dunia ini. Dan ucapkan beberapa kata lagi. Tuan Muda Wijoyo, pernikahan itu butuh suka sama suka. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Aku dan Fajri saling mencintai dengan tulus. Cinta kami lebih kuat dari emas. Aku harap kau bisa berlapang dada. Tunggu berdosa, Wulan Pramana. Apa kau baru puas setelah menghancurkan keluarga Pramana? Wulan Pramana, bukankah ada satu kerjasama lagi antara keluarga Pramana dan Wijoyo Group yang belum disepakati? Aku ini manajer departemen bisnis Wijoyo Group. Saya ini manajer departemen bisnis Wijoyo Group.
Dengan satu kata saja saya bisa bereskan kontraknya untukmu. Wijoyo, Wulan dan Wijoyo ternyata punya hubungan juga. Kontrak yang dia inginkan, aku juga bisa bantu dia dapatkan. Benar-benar khayalan belaka. Fajri, apa otakmu benar-benar kemasukan air? Berani-beraninya bicara omong kosong. Fajri, jika karena kamu menyinggung Wijoyo Group dan tidak bisa mendapatkan kontrak, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Kau pikir kau siapa? Hah? Bisa bantu keluarga Pramana dapatkan kontrak Wijoyo? Tidak percaya ya. Halo Sekretaris Hadi, kontrak kerjasama Wijoyo Group dan keluarga Pramana segera tanda tangani dan bawa kemari. Wijoyo Group itu pemimpin industri global. Kau pikir kau bisa bereskan kontrak dengan satu telepon? Jangan bermimpi di siang bolong. Fajri, aku lihat otakmu benar-benar kemasukan air. Tuan Muda Wijoyo sudah bertahun-tahun negosiasi untuk keluarga kami tidak berhasil. Engkau seorang pekerja bangunan, bagaimana bisa menyelesaikannya? Selain itu, pecat Bakti Wijoyo dari Departemen Bisnis untukku. Hahaha. Pecat aku? Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Kau benar-benar berpikir Wijoyo Group milik keluargamu? Omong kosong. Wulan, meskipun dia sudah memberikan seserahan, dengan sifat seperti dia, cepat atau lambat akan membawa masalah bagi keluarga Pramana. Kalian berdua sebaiknya segera bercerai. Kalian sebaiknya segera bercerai. Fajri, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar membuatku sangat kecewa. Istri, kenapa bahkan kamu tidak percaya padaku? Fajri, kamu memukulku. Lalu omong besar mau memecatku. Kamu berulang kali menghinaku. Aku ingin lihat sekarang, siapa di Provinsi Jiang yang berani melindungimu. Halo? Apa? Aku dipecat. Apa? Ada apa dengan Tuan Muda Wijoyo? Bagaimana Fajri bisa melakukannya? Kenapa Wijoyo Group bisa memecatku? Sekarang percaya, kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Tuan Muda Wijoyo, mungkinkah ada kesalahan? Proses pemecatan Wijoyo Group sangat rumit. Bagaimana bisa mereka memecatmu hanya dengan satu telepon? Benar, Tuan Muda Wijoyo. Kamu kan orang dari grup Wang. Wijoyo Group pasti akan menghormati keluarga Wang kalian. Bagaimana bisa mereka memecatmu begitu saja? Masuk akal. Ada benarnya. Fajri, aku hampir saja tertipu olehmu. Telepon ini pasti kamu suruh orang menyamar. Menyamar? Bakti Wijoyo, kamu benar-benar keras kepala sampai celaka, ya? Harus menunggu kontraknya tiba dulu, baru kamu mau menerima kenyataan. Aku benar-benar tertipu olehmu. Menurutku, kamu ini penipu sejati. Wulan, kamu menikah dengan penipu seperti ini kamu? Ini, Kak, kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Fajri, kontrak yang datang hanya dengan satu telepon memang tidak masuk akal. Jangan bercanda lagi, ya. Aku bahkan bisa mengeluarkan 10 juta untuk mahar, kontrak ini juga bisa aku keluarkan. Tapi 10 juta itu sama sekali bukan milikmu. Bagaimana mungkin kamu bisa? Ah, benar saja. Aku sudah tahu kamu ini pekerja bangunan miskin. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan 10 juta itu? Karena sudah begini, apa yang dikatakan sebelumnya tidak berlaku lagi. Wulan, cepat tanda tangani surat cerai itu untukku. Benar-benar penipu. Berani mempermainkanku, ya? Kemari, patahkan kakinya. Hentikan. Akan kulihat siapa yang berani bergerak. Sekretaris Hadi? Sekretaris Hadi apa? Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Diam, diam. Ini adalah sekretaris jenderal di samping CEO Wijoyo Group. Sekretaris Jenderal Wijoyo Group. Oh, Sekretaris Hadi. Ada urusan apa Anda datang ke sini hari ini? Satu tamparan ini untukmu yang mata buta, karena menyinggung orang terhormat. Satu tamparan ini untukmu yang tidak menghormati hukum, dan melakukan kekerasan di depan umum. Sekretaris Hadi, saya tidak bersalah. Tidak bersalah? Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri, Anda bersiap untuk menyerang. Apakah Anda meragukan saya? Tidak berani. Demi kehormatan keluarga Wang, saya akan memaafkanmu kali ini. Sekarang, cepatnya. Baik, ayo pergi. Fajri Wijoyo, tunggu saja. Kau, seluruh keluargamu, tunggu saja. Selesai sudah. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kali ini kita benar-benar telah menyinggung Tuan Muda Wijoyo. Fajri Wijoyo, lihatlah apa yang telah kau perbuat. Seorang tuan muda kecil dari keluarga Wang, dengan ancaman yang tidak berarti sudah membuat kalian takut seperti ini. Kau masih berani bicara begitu? Jika bukan karena engkau berpura-pura menelepon Wijoyo Group, apakah Sekretaris Hadi akan datang? Sekretaris Hadi, Fajri Wijoyo juga terpaksa berpura-pura menjadi dari Wijoyo Group. Fajri juga terpaksa mengaku dari Wijoyo Group. Mohon jangan menghukumnya. Siapa bilang gua akan menghukumnya? Jadi, Sekretaris Hadi, untuk apa Anda datang? Oh, aku tahu. Kartu emas itu pasti dia yang mencurinya. Hei, apa-apaan ini? Aku datang untuk mengantar kontrak. Mengantar kontrak? Betul. Ini adalah kontrak kerjasama antara Wijoyo dan Pramana sebelumnya. Kontrak dari Wijoyo Group, Sekretaris Hadi, Anda tidak sedang bercanda, kan? Aku tidak bercanda. Kontraknya sudah membuat kelonggaran, tinggal menunggu tanda tangan kalian. Fajri, Sekretaris Hadi, kontrak ini jangan-jangan benar-benar datang hanya karena satu panggilan telepon darimu.
Keluarga Pramana sangat materialistis. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu hubunganku dengan Wijoyo Group. Kontrak ini sudah disiapkan sebelumnya, hanya kebetulan dikirimkan sekarang, tidak ada hubungannya dengan Tuan Wijoyo. Aku tahu. Kan sudah kubilang. Pekerja bangunan miskin ini, mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Mana mungkin dia sekuat itu? Baiklah, masalahnya sudah selesai. Sekretaris Hadi, ada hal lain. Fajri, kali ini Wijoyo Group tidak mempermasalahkan soal teleponmu, itu karena mereka berlapang dada. Kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih? Tidak. Karena kontrak sudah terkirim, saya permisi dulu. Karena sudah mendapatkan kerja sama Wijoyo Group, Fajri, untuk sementara aku maafkan kau. Arya, ayo kita pulang. Fajri, dengarkan aku. Menjadi menantu di keluarga kami tidak semudah itu. Kau tunggu saja. Aku akan mengambil hak waris itu kembali. Ayo kita pergi juga. Baik. Tunggu sebentar. Aku angkat telepon dulu. Oh, kebetulan ada urusan di kantorku. Kau pulang duluan saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Fajri, Bibi kenapa baru datang? pakaianmu bagus hari ini. Yah, bagaimanapun juga, ini pakaian yang dibeli istriku. Tentu saja bagus. Aku sudah lama dengar dari Sekretaris Hadi kalau kau menikah. Kenapa kau tidak memberitahu Bibi tentang pernikahanmu? Aku bisa memberimu hadiah pernikahan. Aku adalah menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan. Jadi aku tidak memberitahu keluarga. Menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan? Keluarga besar mana yang berani menjadikanmu pewaris tunggal keluarga Wijoyo sebagai menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan? Berani-beraninya mereka membuat pewaris tunggal keluarga Wijoyo. Sepertimu menikah dan tinggal di rumah istri. Jangan menggodaku, Fajri. Baiklah, Bibi. Ada apa kau mencariku? Masuk ke hotel dulu, baru kita bicara. Baik. Fajri Wijoyo, si sampah itu, kenapa dia bersama seorang wanita? Tunggu sebentar. Halo, Bu, coba tebak. Apa yang kulihat? Kalau ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Ibumu masih sibuk? Fajri Wijoyo sepertinya mengikuti seorang wanita. Masuk ke Hotel Arya. Kau yakin tidak salah lihat? Yakin. Itu pasti Fajri Wijoyo. Aku curiga dia selingkuh di belakang kakakku. Baik, jangan beritahu kakakmu dulu. Aku akan segera datang. Baik. Kau tahu kau salah, kan? Ini hanya masalah menikah dan tinggal di rumah istri saja. Apa perlu seserius itu? Awalnya, Bibi kira kau hanya bercanda, tidak kusangka itu benar. Jika berita ini sampai ke telinga para tetua di keluarga Wijoyo, bukankah ini akan jadi kekacauan besar? Bukankah cukup jika aku bahagia? Apa urusannya dengan mereka? Ayo, berdiri, dan ulangi lagi apa yang kau katakan. Aduh, aku salah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Baiklah, kau sudah besar sekarang, sudah berani membangkang. Kau tidak mendengarkan perkataanku lagi, ya? Kamu tidak mendengarkanku lagi, ya? Kurasa sekarang, pikiranmu hanya tertuju pada istrimu. Apa cuma dia yang kamu dengarkan? Hei, apa yang Bibi katakan? Bukan. Ada apa Bibi mencariku? Kudengar kamu bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi Pramana Group. Iya. Tapi lihat, otot-ototku jadi terbentuk, kan? Pasti banyak kesulitan yang kamu alami, ya? Bibi, sebenarnya tidak juga. Aku hanya ingin merasakan hidup. Seperti kata pepatah, anak laki-laki memang harus merasakan kesulitan. Anak nakal, apa di Provinsi Jiang tidak ada perusahaan kita? Kenapa kamu mencari yang jauh? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan merasakan kesulitan? Aku datang untuk memberitahumu, kartu emas itu, pakai saja. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kamu, patuh saja. Dan jadilah direktur utama di Wijoyo Group. Tak tahu. Fajri, kamu adalah darah daging keluarga Wijoyo. Nanti, sebagian besar harta keluarga Wijoyo akan menjadi milikmu. Kamu tidak boleh dipermalukan di luar sana. Aku tahu. Tidak perlu khawatir lagi. Kenapa Bibi sama seperti ibuku? Halo, saya sialan. Astaga, Bibi. Aku bukan anak kecil lagi. Halo. Kami tidak memesan layanan kamar, kan? Oh, begini. Karena kalian berdua adalah tamu VIP hotel kami. Jadi manajer meminta saya membawakan makanan dan anggur merah untuk kalian. Hotel Arya, bukankah itu perusahaan kita sendiri? Mungkinkah manajer ini ingin menjilatmu? Ya ampun. Hotel bintang 5 paling top di Provinsi Jiang ternyata dimiliki oleh wanita ini. Tidak heran Fajri Wijoyo meminta untuk dipelihara. Baiklah, masuklah. Orang ini kok terlihat agak familiar ya? Fajri, kamu istirahat saja di sini. Aku akan kembali ke kantor. Kalau dia pergi sekarang, ibuku dan mereka datang tidak akan menemukan siapa-siapa kan? Baik. Aduh. Oh, maaf. Apa yang kamu lakukan? Sudahlah. Hanya sepotong pakaian. Kakak, tidak apa-apa. Berapapun harga baju ini, aku akan ganti rugi. Kakak? Apa kamu tidak tahu betapa mahalnya baju ini? Apa kamu sanggup menggantinya? Sudahlah.
baju ini hanya sekitar 100.000. Apa pantas kamu semarah ini? Pelayan, kamu tadi memanggilku kakak, kan? Sudahlah, kamu tidak perlu mengganti baju ini. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kak, terima kasih kak. Telepon sekretaris Hadi. Minta dia bawakan aku baju. Aku mau bersih-bersih dulu. Oh, Ya ampun, 100.000 dianggap tidak berharga. Sekaya apa dia? Kenapa keluarga Pramana tidak pernah dengar ada wanita super kaya seperti ini di Provinsi Jiang? Arya Pramana. Arya Pramana apa? Aku bukan dia. Masih saja mengelak. Kenapa ibu dan yang lain belum datang? Bukankah sudah ditelepon dari tadi? Katakan, apa yang kamu lakukan di sini? Berani-beraninya kamu bertanya padaku. Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Fajri Wijoyo. Fajri Wijoyo. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Ada apa denganku? Wanita tadi itu bos hotel ini, kan? Sepertinya begitu. Dugaanku benar. Kamu benar-benar main perempuan di belakang kakakku. Arya Pramana, mulutmu memang cepat sekali. Kenapa? Bukankah kamu memang main perempuan di belakang kakakku? Terus saja mengarang. Apa aku salah? Kakakku menderita banyak kritik karenamu. Kakakku menderita karena gunjingan orang gara-gara kamu. Tapi kamu malah menghabiskan uang keluarga Pramana untuk berfoya-foya. Hidup bergelimang kemewahan. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku tidak akan segan-segan padamu. Apa? Mau memukulku? Ayo, pukul saja di sini. Bunuh saja aku. Tidak masalah jika engkau membunuhku, karena ibuku sudah dalam perjalanan. Apa? Aku belum bisa mengungkapkan identitasku sekarang. Kalau Bibi sampai dikenali mereka, habislah aku. Oh, takut, ya? Sudah terlambat. Sekarang menyesal pun tidak ada gunanya. Sekarang juga segera keluar dari hotel ini. Akan kulihat siapa yang berani mengusir putraku dari hotel ini, ya? Ibu, akhirnya kau datang juga. Mana wanita yang kau maksud itu? Wanita itu sedang mandi sekarang. Tadi aku melihat mereka berdua peluk, cium bersama. Tapi dia masih saja tidak mau mengaku. Fajri Wijoyo, begini caramu memperlakukan Wulan? Ibu, aku curiga kartu emas itu juga diberikan oleh wanita itu kepadanya. Dia pasti selingkuh. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Halo kak, Fajri Wijoyo selingkuh. Di Hotel Marriott 301. Pantas saja dulu dia begitu cepat memberikan mahar. Fajri Wijoyo, apalagi yang bisa kau katakan? Bagaimana kalau kukatakan? Orang itu tidak seperti yang kalian kira. Apa kalian akan percaya? Demi bertemu selingkuhan, kau berpakaian sok rapi begitu? Ibu mertua, tolong jaga ucapanmu. Aku dan dia tidak seperti yang kau kira. Aku tidak peduli hubunganmu dengan wanita itu. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Kau adalah menantu keluarga Pramana kami. Mengusirmu dari keluarga Pramana itu hanya butuh satu kata dariku. Tapi apa? Kau hanya perlu membujuk Wulan untuk menyerahkan hak warisnya. Maka aku akan mengizinkanmu untuk tetap tinggal di keluarga Pramana kami. Hak waris itu diberikan kakeknya padanya. Alasan apa yang kumiliki untuk membujuknya? Sepertinya, kau benar-benar peduli pada Wulan, ya? Hanya saja, aku tidak tahu, jika Wulan melihat adegan ini, seberapa tulus niat baikmu. Hei, kalian siapa? Bagus. Cantik sekali. Bukan. Apa terjadi sesuatu? Fajri, kau benar-benar mata keranjang, ya? Anda ibu mertua Fajri, kan? Maaf tidak menyambut Anda. Hei, kenapa berdiri? Silakan duduk. Oh, tidak perlu duduk. Setelah kita selesai bicara, aku tidak akan mengganggu urusan pentingmu dan menantu baik kami. Aku tidak akan mengganggu urusanmu dengan menantu kesayangan kami. Aku sudah selesai bicara dengan Fajri Wijoyo. Hei, kalau kalian ada urusan apapun, sebagai orang yang lebih tua, aku bisa memutuskan untuknya. Orang yang lebih tua? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Aku sudah 40 tahun. 40 tahun? Fajri Wijoyo, kau bermain terlalu jauh. Fajri Wijoyo, jadi ini yang kau sebut peduli pada Wulan? Apa kalian salah paham? Salah paham? Apa ini yang kau sebut salah paham? Saksi dan bukti sudah lengkap. Kakakku sangat cantik, tapi itu tidak cukup bagimu. Kau bahkan... Apa yang sedang kalian bicarakan? Baiklah, aku akan bicara terus terang. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Fajri Wijoyo. Karena Fajri Wijoyo sekarang adalah menantu keluarga Pramana akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Fajri membuat kesalahan, kau sendiri tahu apa yang terjadi? Sebutkan saja hargamu. Jika harganya cocok, kita bisa bicara lagi. Bukan, harga apa? Harga apa yang harus kusebutkan? Aku tidak mengizinkanmu berhubungan dengan Fajri Wijoyo. Fajri Wijoyo, aku beritahu kau, syaratku datang hari ini untuk membantumu menyelesaikan masalah ini, adalah kau harus membujuk Wulan untuk melepaskan hak warisnya. Ibu mertua, kau benar-benar salah paham. Dia adalah bibiku. Tidak mengizinkanku bertemu Fajri? Mana ada logika seperti itu di dunia ini? Lalu, apa yang kau inginkan? 1 juta? Ini bukan masalah uang. Ditambah mas kawin dari Fajri Wijoyo, 2 juta. Fajri, ini keluarga tempat kau menjadi menantu? Fajri, inilah keluarga tempatmu menikah. Jangan serakah. Saya peringatkan kamu. Jangan tidak tahu diri dan menyinggung keluarga Pramana. Bahkan bos hotel ini pun tidak akan berakhir baik. Oh,
Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Ini pertama kali aku melihat pelakor berani sombong begini. Ibu mertua, dia bukan pelakor. Dia benar-benar bibiku. Bibi, kalian tidak mungkin bermain seperti yang Guo dan Xiaolong kan? Kamu, Arya, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku tidak akan segan-segan. oh, kamu juga bermarga Pramana? Kalau begitu, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Bibi Fajri. Alasan ini sudah disiapkan sebelumnya, kan? Fajri, aku beritahu kamu, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Entah kamu membujuk Wulan untuk melepaskan hak warisnya, atau hancur lebur, pilih sendiri. Kamu mengancam Fajri. Aku mengancammu? Kurang ajar. Keluarga Pramana sekarang terlalu sombong. Ya, Ibu mertua, kamu benar-benar salah paham. Aku dan bibiku hanya datang untuk membicarakan pekerjaan. Bicara pekerjaan? Bicara pekerjaan sampai di hotel? Kamu bercanda? Fajri, masalah ini kamu yang selesaikan atau aku? Kalau bibi yang menyelesaikannya, akan beres. Kalau bibi yang turun tangan, seluruh keluarga Pramana pasti akan jadi bahan omongan di Provinsi Jiang. Bibi, biar aku saja. Halo, Sekretaris Hadi. Bawakan aku satu set pakaian ke Hotel Arya kamar 301. 10 menit. Apa? Masih mau telepon minta bantuan? Apa kamu tahu kedudukan keluarga Pramana di Provinsi Jiang? Kamu menggoda suami orang? Tidakkah kamu merasa malu? Malah masih sombong. Tidak tahu diri? Mengingat kamu adalah ibu mertua Fajri, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Jangan kelewatan. Kelewatan? Siapa yang pasang harga selangit? 2 juta saja tidak diterima? Hotelmu ini, jangan-jangan didapat dengan cara kotor, ya? Tamparan ini untuk mulutmu yang tidak terkontrol. Bahkan kakek Wijoyo kalian di depanku, tidak berani kurang ajar seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kamu memukul ibuku? Kamu berani memukulku? Aku akan membuatmu pasti kena batunya di seluruh Provinsi Jiang. Melalui drama hari ini, aku akhirnya tahu penderitaan apa yang Fajri alami di keluarga kalian. Jika aku tidak memberi kalian pelajaran hari ini, kalian tidak akan menghargai Fajri di masa depan. Hentikan. Hentikan. Fajri, kamu membiarkan wanita ini memukuli ibuku. Wulan, dia bibiku. Bibi, Kak, jangan percaya padanya. Mereka berdua sedang bermain semacam akting peran. Benar-benar memalukan. Fajri, beginikah kamu menggunakan buku tabungan yang kuberikan? Bukan Wulan. Dia benar-benar bibiku. Percayalah padaku. Percaya padamu? Saat aku masuk, dia sedang bersiap memukuli ibuku, dan kamu hanya berdiri menonton. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Wulan, inikah menantu yang dinikahi oleh keluarga perempuan yang kamu bawa kembali ke keluarga Pramana? Tidak hanya selingkuh, tapi juga membiarkan selingkuhannya memukulku. Benar-benar tidak sopan dan tidak tahu aturan. Aku ulangi lagi. Dia bukan selingkuhan. Aku mengerti. Kalian berdua yang benar-benar saling mencintai. Aku yang jadi selingkuhan kan? Wulan, kamu sudah melihat jelas Fajri itu orang seperti apa, kan? Kak, untuk apa repot-repot? Cepatlah bercerai. Pria seperti ini tidak pantas untukmu. Aku juga setuju, Fajri. Kamu menikah dengan keluarga yang kacau balau seperti ini, aku tidak setuju. Fajri, dulu aku tidak melihat jelas siapa dirimu. Kupikir kamu tidak takut kekuasaan dan akan membelaku. Ternyata kamu sudah punya wanita yang dicintai. Ternyata kamu sudah punya wanita lain, dan dia sangat kaya. Pantas saja kamu tidak takut pada ibuku dan keluarga Wang. Kak, kartu emas itu mungkin juga dari wanita itu. Kartu emas itu dariku. Memangnya kenapa? Sebagai orang yang lebih tua, memberi hadiah kecil pada yang lebih muda, tidak berlebihan, kan? Memberi kartu khusus edisi terbatas global sebagai hadiah perkenalan? Persahabatanmu sebagai orang tua terlalu berlebihan, kan? Wulan, kenapa kamu bicara seperti itu pada bibiku? Fajri, apa kamu pikir keluarga Pramana tidak punya siapa-siapa? Sombong sekali. Beraninya kamu bicara seperti itu pada kakakku. Wulan, dulu ibu tidak setuju dia menikah denganmu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang bagaimana? Fajri, kita bercerai saja. Tidak. Wulan, dulu kamu yang ingin menikah denganku. Sekarang kamu bilang cerai begitu saja? Aku akan mengirimkan surat cerai kepadamu. Kamu tidak perlu kembali ke keluarga Pramana lagi. Kak, kamu akan membiarkannya begitu saja? Dia berselingkuh di depan umum. Fajri, kamu menyakiti hati putriku seperti ini? Keluarga Pramana tidak akan tinggal diam. Keluarga Pramana tidak akan tinggal diam. Akan kulihat apa yang bisa keluarga Pramana lakukan. Wulan, apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada kakakku. Apa berlutut sudah cukup? Fajri, bukankah kau kaya? Kau sudah menyinggung keluarga Pramana? Bayar ganti rugi. 50 juta? Ibu mertua, jangan begitu agresif. Cepat bayar uangnya dan berlutut padaku. Siapa yang harus berlutut? Berani sekali. Sekretaris Hadi. Tuan Wijoyo, ini pakaian Anda. Sekretaris Hadi, ini urusan keluarga kami. Tolong jangan ikut campur. Urusan remeh keluarga kalian ini sudah tersebar di seluruh Hotel Arya. Apa kalian juga ingin menyebarkannya ke seluruh Provinsi Jiang? Sekretaris Hadi,
Fajri berselingkuh dan aku memergokinya langsung. Apa aku tidak boleh menceraikannya? Aku tidak peduli bagaimana keluarga Pramana dengan Tuan Wijoyo. Tapi, apa kalian tahu siapa yang kalian singgung hari ini? Siapa yang kami singgung? Bukankah hanya wanita tua yang sedikit terawat? Bukan cuma wanita tua yang merawat diri dengan baik. Dia adalah CEO Wijoyo Group kami. Apa? Dia ternyata Tuan Wijoyo dari Wijoyo Group? Tidak mungkin. Jika dia seorang CEO wanita, bagaimana dia bisa berkumpul dengan Fajri Wijoyo? Sudah kubilang aku datang ke sini untuk membicarakan pekerjaan, tapi kalian tidak percaya. Fajri, dia bukan teman yang kamu sebutkan yang bekerja di Wijoyo Group kan? Itu. Oh, Sekretaris Hadi, jika kami tahu dia adalah Tuan Wijoyo dari Wijoyo Group, kami pasti tidak akan berani menyinggungnya. Sekretaris Hadi, apakah masih ada ruang gerak dalam masalah ini? Sebelum Tuan Wijoyo marah, cepat pergi. Oh ya, kami akan segera pergi. Ayo. Kalau begitu, saya juga permisi, kalian berdua. Fajri, apakah dia benar-benar bibimu? Wulan, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya.